Eternal Secret King, Chapter 721. Bab 721, Badai. Hahaha. Monyet mencengkeram perutnya saat melihat itu dan tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menahan diri lagi. Apakah itu 3 napas? Dia keluar begitu dia masuk. Rambut emas, kamu terlalu cepat. Singa emas akhirnya menyadari bahwa dia dijebak setelah mendengar tawa monyet dan yang lainnya saat dia memelototi mereka dengan enggan. Namun, dia juga tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini, dialah yang memintanya. Singa emas menatap punggung Night Spirit dengan sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Pria ini terlalu menakutkan. Sebelumnya di ruang kultivasi, Night Spirit menekannya dalam satu putaran. Selain itu, singa emas dapat dengan jelas merasakan bahwa jika mereka bukan saudara angkat, itu akan menjadi mayat sedingin es yang tersangkut di pintu besi. Bagaimana ini anak kecil? Ini iblis. Singa emas ingin menangis. Little Night Spirit, kamu menjadi sangat kuat setelah 20 tahun. King semuanya tersenyum. Saat kamu baru lahir, kamu hanya seukuran telapak tangan. Meskipun kamu terlihat garang, kamu sangat menyenangkan untuk diajak bermain. Night Spirit mengerutkan bibirnya dan tersenyum malu-malu. King mendesaknya, cepat, kembali ke bentukmu yang sebenarnya. Biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah berubah. Itu benar, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku ingin tahu bagaimana penampilanmu sekarang. Harimau Roh menambahkan, saat itu, pertama melihat-lihat banyak buku kuno untuk mengidentifikasi latar belakang Anda tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Monyet memandang roh malam dengan agak penuh harap juga, menunggu yang terakhir kembali ke bentuk aslinya. Night Spirit menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi ragu-ragu, seolah-olah dia berkonflik secara internal dan kesakitan. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia berkata dengan tenang, tidak ada yang bisa dilihat, dia hampir sama seperti ketika dia masih muda. Jangan bersemangat karena ketiadaan. Sebenarnya, Night Spirit telah tumbuh secara besar-besaran setelah mengkonsumsi telur naga. Sekarang setelah 20 tahun berlalu, Su Zimo juga tidak tahu seperti apa Night Spirit itu. Namun, ketika Su Zimo melihat betapa berkonfliknya Night Spirit, dia tahu bahwa yang terakhir pasti mengalami kesulitan dan tidak ingin mempersulitnya. Night Spirit memahami maksud Su Zimo dan memandangnya dengan rasa terima kasih. Menyurvei sekelilingnya, Su Zimo mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, semuanya, sangat jarang kelompok kita dapat bersatu kembali di medan perang kuno hari ini. Mari minum. Jalan kultivasi panjang dan daratan Tianhuang tidak ada habisnya, setiap orang memiliki jalan mereka sendiri. Beberapa orang tidak pernah bertemu lagi setelah perpisahan, apalagi 20 tahun kemudian. Sekarang setelah mereka dipersatukan kembali, kegembiraan di hati mereka tak terlukiskan. Itu benar, masih ada 3 bulan lagi untuk memperebutkan fenomenon ranking. Karena masih pagi, kita akan minum sampai mabuk malam ini. Ji Chengtian juga pria yang santai dan langsung setuju. Ada anggur, monyet mendecakkan bibirnya dan matanya berbinar. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu, jumlah pembudidaya yang berkumpul di Myriad Phenomenon City meningkat. Hampir semua teladan terkenal dari berbagai sekte dan faksi telah tiba di Myriad Phenomenon City. Itu adalah badai dengan berkumpulnya pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Kedatangan setiap paragon tak tertandingi menyebabkan kehebohan di dalam kota. Selama periode waktu ini, Su Zimo tinggal di dalam istana besar lembah Snowdrift dan tidak pergi sama sekali. Namun, berita ditransmisikan satu demi satu. Hang Qiuyu, teladan dari Sword Sect, telah tiba di Myriad Phenomenon City. 20 tahun yang lalu, banyak penerus dari berbagai sekte besar melawan Su Zimo di bawah istana Kaisar Manusia dan beberapa meninggal sementara yang lain terluka parah. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang mereka yang meninggal. Beberapa penerus yang terluka parah tidak berhasil sembuh total, beberapa dari mereka menjadi putus asa karena kemunduran dari pukulan besar itu dan menjadi tidak lebih dari orang biasa. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang mengalami metamorfosis dan terlahir kembali seluruhnya. Hang Qiuyu adalah salah satunya. Dia bukan satu-satunya, Pang Yue dari Overlord Palace dan Mong Juechen dari Diamond Monastery telah tiba di Myriad Phenomenon City satu demi satu dan menyebabkan keributan besar. Mereka bertiga adalah paragon yang paling menonjol di masa lalu. Memang, mereka bertiga memberi tekanan besar pada Su Zimo selama pertarungan di bawah istana Kaisar Manusia juga. Tidak heran mengapa mereka paragon. Di dalam istana besar lembah Snowdrift, Su Zimo bergumam pelan dan menggosok ujung jarinya satu sama lain, menyebabkan bangau roh yang berisi informasi dari mereka bertiga hancur menjadi debu. Ada banyak paragon yang dikalahkan oleh Su Zimo sebelumnya, tetapi hanya mereka bertiga yang bangkit kembali. Beberapa hal dirinci dengan jelas di bangau roh. 20 tahun yang lalu, mereka bertiga menerima pukulan besar dari pertempuran di bawah istana Kaisar Manusia. Namun, itu menjadi berkah tersembunyi dan mereka mendapatkan banyak kesempatan setelah melakukan terobosan. Mereka memupuk fenomena warisan dari sekte mereka dan bangkit kembali untuk menjadi Golden Core nomor 1 di sekte mereka masing-masing. Tentu saja, selama periode waktu ini, selain dari mereka bertiga, beberapa paragon yang relatif asing diketahui oleh Su Zimo. Pewaris iblis sekte Asura, Rentu, dikatakan bahwa dia adalah penerus paling menakutkan yang muncul di sekte Asura setelah Asura saat ini, Yan Beichen. Dia baru berusia lebih dari 100 tahun pada titik kultivasinya ini, tetapi tangannya dipenuhi dengan darah segar yang tak ada habisnya. Legenda mengatakan bahwa dia dihantui oleh lebih dari 3 juta hantu pendendam dan bau darah bisa tercium dimanapun dia lewat, menyerupai neraka yang tak berujung. Selain Hang Qiuyu, Pang Yue dan Biksu Juechen, Rentu juga merupakan pesaing kuat untuk posisi 10 besar di Phenomenon Ranking. Biksu Jiankong dari Biara Hollow. Penerus ini berasal dari Biara Hollow dan mengolah fenomena kuno tingkat atas dari Biara Buddha, pagoda 7 lantai. Pagoda adalah menara Buddha. Di Biara Buddha, pagoda 7 lantai adalah kelas tertinggi. Bahkan dari zaman kuno, hampir merupakan batas bagi penerus Biara Hollow untuk mengembangkan pagoda 6 lantai, hampir tidak ada yang bisa mengolah pagoda 7 lantai. Akhirnya, mereka semua mencapai puncak peringkat fenomena dan menjadi murid tituler generasi itu. Sekarang Biksu Jiankong memasuki medan perang kuno dengan pagoda 7 lantainya, niatnya tidak bisa lebih jelas. Tentu saja, semua orang tahu bahwa meskipun pagoda 7 lantai kuat, itu masih lebih rendah dibandingkan dengan fenomena peninggalan Kaisar Manusia, Chaos Ocean. Di atas istana, Tuan Luo Sui yang sempurna sedikit mengernyit. Pertarungan untuk Phenomenon Ranking kali ini sepertinya akan sangat intens. Sebelumnya, fenomena kuno apapun kemungkinan besar akan masuk ke daftar teratas, tetapi hal-hal berbeda kali ini. Laut darah gunung mayat Rentu dan pagoda 7 lantai Biksu Jiankong keduanya ada di antara mereka. Faktanya, banyak fenomena kuno yang hilang muncul kembali di era ini. Bentrokan seperti itu jarang terjadi bahkan di zaman kuno.
Lord Luo Sui yang sempurna merenung dalam-dalam. Kamu harus berhati-hati dan tidak mengadu domba Di Yin dengan sembrono. Su Zimo memasang ekspresi tenang dan tidak membantahnya. Lagi pula, ketenaran Di Yin sudah ada sejak lama. Ketika dia berusia 30-an 100 tahun yang lalu, Di Yin menekan berbagai paragon secara dominan di peringkat fenomena sebelumnya dan memperoleh posisi teratas. Di mata banyak pembudidaya, meskipun pemberontakan cepat Su Zimo dan beberapa pertempuran besar telah meningkatkan reputasinya dalam beberapa tahun terakhir, dia masih kalah dengan Di Yin. Pada saat itu, sebuah bayangan melintas. Ji Chengtian memasuki istana, terengah-engah dengan ekspresi muram saat dia berkata perlahan, Di Yin telah tiba. Seketika, semua pembudidaya yang awalnya bermeditasi dalam diam di istana membuka mata mereka. Itu adalah nama yang tak seorang pun bisa abaikan. Hal-hal di Myriad Phenomenon City telah memanas sepenuhnya. Eternal Secret King, Chapter 722. Bab 722, Di Yin, lepaskan dia. Su Zimo bangkit dengan tatapan pantang menyerah. Bahkan dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya saat menyebut nama itu. 10 tahun yang lalu, dia bertukar pukulan dengan Di Yin di dasar lembah pemakaman naga dan keduanya mengalami luka ringan. Selanjutnya, Di Yin adalah satu-satunya yang bisa menandinginya dalam pertempuran jarak dekat. Su Zimo tidak tahu bagaimana orang itu berkultivasi atau berbagai kesempatan ajaib yang dia temui untuk bisa meredam tubuhnya sampai ke tingkat yang mengerikan. Dia bahkan lebih ingin tahu tentang seberapa besar pertumbuhan pria itu setelah 10 tahun. Swosh, swosh, swosh. Serangkaian sosok melonjak ke udara. Semua orang tiba di puncak istana dan melihat ke bawah ke Myriad Phenomenon City. Hampir di saat yang sama, sederet tokoh muncul di Myriad Phenomenon City. Semua orang memperhatikan kedatangan Di Yin di kota. Mengaum, suara memekakkan telinga bergema. Seekor binatang iblis raksasa dan mengancam berjalan melalui jalan yang panjang dengan mendominasi dan semua orang di depannya menyerah dengan ketakutan. Bulu di tubuh binatang itu sangat panjang dan bentuknya menyerupai harimau. Itu memiliki wajah manusia, kaki harimau, gigi babi hutan dan ekornya sepanjang 108 kaki. 4 tanduk yang sangat tajam melonjak ke udara. Itu adalah binatang buas purba, Tao Wu. Banyak pembudidaya di Myriad Phenomenon City tiba menunggangi binatang roh mereka. Namun, di hadapan Tao Wu, semua makhluk roh jinak dan tetap bungkam ketakutan. Binatang sisa kuno yang tidak bisa mengelak tepat waktu di depan ditelan seluruhnya oleh Tao Wu dan darah segar menyembur kemana-mana. Pemilik binatang purba yang tersisa berbalik dengan ketakutan, tetapi dia hanya bisa mengatukkan giginya, menahan banyak hal dan pergi. Meskipun pertempuran antara pembudidaya dilarang di dalam kota, tidak ada larangan untuk membunuh antara binatang iblis. Ini adalah makhluk dari era purba dan sangat kejam dengan kekuatan luar biasa. Tanpa sadar, Lord Luo Sui yang sempurna telah tiba di belakang semua orang dan berkata perlahan. Su Zimo mengangguk. 10 tahun yang lalu, binatang buas purba menderita kerugian besar di tangannya. Meskipun sangat kuat, kepalanya disematkan dengan keras ke tanah oleh Su Zimo tetapi tidak mati. Sekarang, jelas bahwa binatang buas purba itu bahkan lebih menakutkan daripada 10 tahun yang lalu. Aku bukan tandingannya. Singa emas menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Harimau roh menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening ketika dia merasakan aura yang dipancarkan Tao Wu. Orang ini sulit untuk dihadapi. Monyet tetap diam dan hanya cemberut, tampak meremehkan. Dia memiliki sifat sombong dan pasti tidak akan mengaku kalah bahkan jika dia tidak bisa memenangkan pihak lain. Night Spirit adalah yang paling tenang di antara semua orang yang hadir. Dia memandangi Tao Wu yang menerobos kota dengan tatapan dingin, tidak ada emosi di matanya dan itu seperti air yang tenang. Jika Tao Wu sudah begitu menakutkan, seberapa kuat seseorang yang bisa menaklukkan binatang buas purba itu? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di Myriad Phenomenon City tertuju pada seseorang. Sesosok duduk di belakang binatang buas purba. Orang itu tidak terlihat tua dan mengenakan jubah ungu. Alisnya menjulur ke pelipisnya, matanya tertutup dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh yang menyebar ke segala arah dan menekan tempat itu. Dia adalah yang teratas dari peringkat fenomena sebelumnya, inti emas nomor 1 di daratan Tianhuang, Di Yin. Sekarang Di Yin kembali ke tempat yang dikenalnya 100 tahun kemudian, dia seperti seorang kaisar yang memerintah dunia, tidak ada yang bisa menghentikannya. Reputasinya mendahului dia, pria ini benar-benar menakutkan. Murid Ji Chengtian mengerut saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak sedih, aku bahkan tidak punya keberanian untuk menyerang pria ini. Dikalahkan sebelum pertempuran, itulah seberapa kuat aura seseorang. Kondisi mental seorang kultivator dapat terpengaruh meskipun jaraknya berkilo-kilometer. Sejak awal, Di Yin bahkan tidak membuka matanya. Mungkin karena dia sedang istirahat. Atau, mungkin karena tidak ada seorang pun di Myriad Phenomenon City yang layak untuk dilihatnya. Tindakan sederhananya duduk di Tao Wu dengan santai untuk memasuki kota telah menimbulkan tekanan besar bagi semua pembudidaya di Myriad Phenomenon City. Naschen Souls tidak terkecuali. Tuan Luo Sui yang sempurna sedikit mengernyit dengan ekspresi tidak percaya saat dia bergumam, kekuatannya telah tumbuh sedemikian rupa. Seorang kultivator paruh baya mengikuti di belakang Di Yin secara membabi buta. Tuan Hun Yi yang sempurna. Mata Lord Luo Sui yang sempurna berkedip saat dia berkata dengan lembut, tidak kusangka dia juga akan ada di sini. Tatapan Su Zimo berubah. Di belakang Di Yin dan Tuan Hun Yi yang disempurnakan adalah para kultivator dari Chaos Essence Sect, termasuk Ni Hao yang dikalahkan oleh Lin Xuanji. Tiba-tiba, Su Zimo menyipitkan pandangannya ke arah seorang kultivator di kerumunan Chaos Essence Sect. Tepatnya, itu adalah biksu muda kecil. Tangannya diikat oleh tali perak mengkilap yang membatasi energi rohnya dan dia didorong ke depan. Biksu kecil itu tak lain adalah Ming Zhen yang terpisah dari Su Zimo setelah memasuki medan perang kuno. Meskipun banyak kultivator berkumpul di Myriad Phenomenon City selama beberapa hari terakhir, tidak ada berita tentang Ming Zhen. Mengingat kemampuan Ming Zhen, hanya ada sedikit orang di medan perang kuno yang bisa menekannya. Bahkan jika Ming Zhen tidak bisa memenangkannya, dia pasti bisa melarikan diri jauh. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Di Yin. Ada beberapa luka di tubuh Ming Zhen dengan daging yang robek dan busuk dengan darah nanah. Jelas bahwa dia sangat menderita di sepanjang jalan. Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Ming Zhen melantunkan sutra dan mempelajari Buddhisme dan Zen setiap hari di dasar lembah pemakaman naga. Dia jauh dari perselisihan fana dan memiliki hati yang tidak bersalah yang dipenuhi dengan ketulusan. Setiap kali Su Zimo memiliki pertanyaan, Ming Zhen akan menjelaskan dengan hati-hati tanpa sedikit pun gangguan. Dalam hal senioritas, Ming Zhen adalah kakak laki-lakinya. Namun, Ming Zhen masih sangat muda dan Su Zimo selalu menganggapnya sebagai adik laki-laki. Ketika dia melihat keadaan Ming Zhen, niat membunuh di hati Su Zimo melonjak seketika.
Diin merasakan sesuatu dan matanya terbuka lebar. Awalnya cerah dan cerah di Myriad Phenomenon City. Saat Diin membuka matanya, sebuah bayangan menyelimuti tempat itu dan suhunya turun. Banyak pembudidaya di Myriad Phenomenon City mau tidak mau bergidik dengan jantung berdebar kencang saat rambut mereka berdiri tegak. Perasaan Diin terlalu tajam. Dia bisa merasakan permusuhan Suzimo hampir seketika. Kedua tatapan mereka bertemu di udara. Ah, ini Suzimo. Salah satunya adalah Golden Core nomor 1 saat ini dan yang lainnya adalah penjelmaan monster terkuat legendaris dalam sejarah. Keduanya akan saling berhadapan. Banyak pembudidaya berbisik. Kedua aura mereka naik terus, tak satu pun dari mereka mau mengungkapkan kelemahan. Tiba-tiba, Suzimo berteriak dengan kekuatan yang menggelegar, "Diin, lepaskan dia." Suzimo memanfaatkan teknik vokal dari biara Buddha dan suaranya memiliki efek resonansi dan membangunkan siapapun dari keadaan pingsan. Banyak kultivator merasa pikiran mereka bergetar. Orang yang berkemauan lemah mungkin langsung sujud. Seluruh tempat menjadi kacau. Tak seorang pun di Myriad Phenomenon City berani berbicara dengan Diin dengan cara itu. Bahkan Naschen Souls harus menunjukkan rasa hormat kepada Diin. Itu karena Diin bisa saja maju ke alam Naschen Soul 100 tahun yang lalu. Dia menekan kultivasinya dengan sengaja dan menunggu sampai hari ini sehingga dia bisa naik ke Myriad Phenomenon Peak sekali lagi dan meninggalkan namanya di Ancient Phenomenon Stele. Lebih jauh lagi, dia pasti akan menjadi Naschen Soul tingkat atas saat dia maju dan bisa menekan hampir semua lord yang disempurnakan di medan perang kuno. Tidak ada yang mengharapkan pertemuan saat mereka bertemu satu sama lain. Terlebih lagi, dari kata-kata Suzimo, sepertinya dia bermaksud sesuatu. Eternal Secret King, Chapter 723. Bab 723, kamu layak. Ledakan. Suzimo turun dari langit dan meninggalkan seberkas udara di belakangnya. Dia mendarat dengan keras di jalanan seperti meteor di depan kerumunan dari Chaos Essence Sect. Lempengan batu di bawah kakinya pecah dengan serangkaian retakan yang memanjang keluar. Debu mengepul. Bang, bang, bang. Little Fatty, si Jian, monyet dan yang lainnya turun satu demi satu juga dan seluruh tanah berguncang. Apapun yang terjadi, mereka akan berdiri di sisi Suzimo tanpa syarat. Ming Zhen tersentak secara emosional saat dia melihat Suzimo. Diin duduk di atas punggung Tauwu tinggi ke atas, menatap Suzimo yang tidak jauh dari sana dengan bibir melengkung membentuk senyuman palsu. Ni Hao menonjol dan menunjuk ke Suzimo, berteriak, "Siapa kamu? Beraninya kau berbicara dengan senior Brotherdy dengan cara seperti itu?" Little Fatty mencibir berulang kali, tidak mau dilihat sebagai pihak yang lebih lemah. "Siapa kamu? Kenapa kau menggonggong di sini?" "Anda." Ni Hao diinterupsi oleh Little Fatty sebelum dia bisa melanjutkan, "Aku ingin tahu siapa yang berkelahi dengan orang lain hanya untuk menerima pukulan hebat seperti anjing. Ya ampun, bahkan neneknya akan malu." Hahaha, monyet dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Little Fatty pandai berbicara, tidak mungkin Ni Hao bisa menjadi tandingannya. Dia secara alami mengacu pada bagaimana Ni Hao diberi pelajaran oleh Lin Xuanji di Astral Dragon Sputum Lair. Itu memang titik pemicu Ni Hao tapi dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Wajah Ni Hao memerah saat merasakan tatapan terbakar di sekitarnya. Namun, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Diin, aku akan mengatakannya sekali lagi." Suzimo mengangkat kepalanya sedikit dengan tatapan dingin sebelum perlahan berkata, "Lepaskan dia." Diin memiliki ekspresi tenang dan tidak tergerak. Namun, ejekan di matanya semakin intensif. "Suzimo, jangan gegabah." Suara Lord Luo Sui yang sempurna terdengar di dalam pikirannya. Perkelahian antar kultivator dilarang di kota. Hampir semua orang telah diperingatkan tentang keributan ini. Jika Anda bertindak sembrono di depan orang banyak, Anda pasti akan dibunuh. Suzimo mengetahuinya dengan sangat baik. Tuan Luo Sui yang sempurna tidak mengatakan bahwa untuk menakutinya, itu adalah kebenaran. Jika dia melanggar aturan Myriad Phenomenon City, bahkan dia tidak akan bisa melindunginya. Namun, dia tidak bisa duduk diam melihat bahwa Ming Zhen ada di tangan Diin. "Suzimo, ingat apa yang aku katakan padamu." Diin berkata perlahan, "Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak datang ke medan perang kuno atau kamu pasti akan mati di sini." Saat dia mengatakan itu, keributan pecah di kerumunan. Dari suaranya, sepertinya mereka sudah saling kenal sebelumnya. Ya, sepertinya mereka sudah lama menyimpan dendam satu sama lain. Ini pasti menarik. Suzimo berkata dengan dingin, "Akulah yang memukul monstermu sebelumnya, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu bisa ikut denganku dengan semua yang kamu punya, aku akan mengambil semuanya." "Fufu, menarik." Diin terkekeh. "Kamu harus memiliki alat tawar-menawar jika kamu ingin aku membebaskannya." "Apa yang kamu inginkan?" "Tangan kananmu." Myriad Phenomenon City terdiam seketika. Tangan kanan Suzimo adalah tulang Phoenix ilahi yang legendaris. Itu adalah harta terbesar dari alam semesta, objek mitos yang legendaris. Itu adalah harta karun yang tidak bisa ditandingi oleh senjata roh bawaan atau bahkan senjata dharma bawaan. Fufu. Tiba-tiba, Suzimo tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, "Diin, kamu takut? Apakah aku akan takut padamu?" Diin sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Suzimo menggelengkan kepalanya. "Kamu ingin meninggalkan namamu di prasasti fenomena kuno dan berjuang untuk menjadi yang teratas dalam peringkat fenomena, namun, kamu takut. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan saya." Taowu memelototi Suzimo dengan kebencian tak berujung di matanya. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, ia hampir terbunuh oleh satu serangan telapak tangan dari Suzimo, itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Selama 10 tahun terakhir, dengan bantuan Diin, ia memperoleh banyak kesempatan dan pertemuan juga. Dengan demikian, kekuatannya telah naik ke tingkat yang baru bersamaan dengan kepercayaan dirinya. Taowu menginjak tanah dengan marah dan menggertakkan giginya. "Kamu harus melewatiku jika kamu ingin melawan tuanku. Kamu pikir kamu layak untuk itu?" Suzimo mengalihkan pandangannya dan berteriak, "Enyahlah." Itu memekakkan telinga seperti ledakan halilintar. Arus udara raksasa melonjak keluar dari mulut Suzimo dan hampir membentuk topan. Karena lengah, Taowu bergidik dan telinganya berdenging terus-menerus. Itu kehilangan pijakan dari gulungan topan dan jatuh ke belakang tak terkendali. Diin mengerutkan kening dan mendorong tubuhnya ke bawah untuk menstabilkan Taowu. Taowu mengangkat kepalanya dan tersentak dari pingsannya. Itu memantapkan dirinya dan kebencian di matanya meningkat. Kerumunan menjadi gempar. Taowu adalah binatang buas purba dan merupakan salah satu tipe yang paling menakutkan dan menakutkan. Meskipun ada sekitar 100.000 paragon di Myriad Phenomenon City, mungkin ada kurang dari 100 dari mereka yang bisa menekan binatang buas purba itu.
Tidak ada yang mengira binatang itu hampir roboh karena satu teriakan dari Suzimo. Tao Wu sangat marah. Meskipun itu adalah binatang iblis, ia merasa malu bahwa sesuatu seperti itu terjadi tepat di depan semua orang. Ia tidak punya tempat untuk melampiaskan rasa frustrasi di dalam hatinya. Tao Wu mudah marah dan paling kejam. Pada saat itu, darah adalah satu-satunya yang bisa memadamkan amarah di hatinya. Mata Tao Wu beralih ke beberapa binatang iblis dalam bentuk manusia di belakang Suzimo dan sepertinya memikirkan sesuatu. Aduh, aduh, ia menangis beberapa kali. Di Yin mengerti dan mengangguk, berkata, Suzimo, aku akan memberimu kesempatan lagi. Anda dapat mengirim binatang roh untuk melawan Tao Wu saya. Jika kamu bisa memenangkannya, aku akan melepaskannya. Jika kamu kalah, aku akan mengampuni tangan kananmu untuk saat ini, tetapi kamu harus menyerahkan manual guntur ungumu. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia pasti sudah merencanakan semuanya. Ada banyak makhluk roh di kota ini, tapi siapa di antara mereka yang cocok dengan Tao Wu? Fufu, meskipun monyet dari waktu sebelumnya kuat, itu pasti bukan tandingan Tao Wu. Di permukaan, dia memberi Suzimo kesempatan, tetapi kenyataannya, itu hanyalah jalan buntu. Para pembudidaya di sekitarnya berdiskusi. Harimau roh, King, singa emas, dan rubah kecil yang berada di belakang Suzimo terdiam. Harimau roh berkata dengan lembut, jika saya memiliki sedikit lebih banyak waktu untuk berkultivasi, saya mungkin dapat mencoba dan menghadapi Tao Wu itu. Tapi untuk saat ini, saya tidak bisa memenangkannya. Aku akan melakukannya. Monyet menonjol. Agar adil, dia tidak terlalu percaya diri terhadap Tao Wu yang marah. Namun, jika dia memasuki kondisi mengamuk dan memicu kekuatan misterius di garis keturunannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan Tao Wu ini sampai mati. Suzimo ragu-ragu. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk menyelamatkan Ming Zhen. Dia tidak mampu untuk kalah. Tidak masalah jika dia kehilangan buku petunjuk guntur ungu, tetapi nyawa monyet bisa dipertaruhkan jika dia kalah. Biarkan aku yang melakukannya. Tiba-tiba, suara tenang terdengar di belakang Suzimo. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia langsung merasa nyaman saat mendengar suara itu. Itu adalah roh malam. Dia hampir melupakannya. Suzimo, apakah kamu setuju? Di Yin menekan. Baiklah. Suzimo tidak lagi ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Luar biasa. Di Yin tersenyum lembut. Karena ini adalah pertarungan antara makhluk roh, kita berdua tidak akan ikut campur dan membiarkan mereka bertarung sesuka hati. Mereka akan bertarung sampai mati. Apa kamu yakin? Suzimo mengangkat alisnya. Di Yin menyatakan dengan bangga, seorang pria akan selalu menghormati kata-katanya. Eternal Secret King, Chapter 724. Bab 724, Roh Malam yang Mengerikan. Pergilah, berjuanglah sesuka hatimu. Suzimo tidak punya apa-apa untuk diinstruksikan Night Spirit. Keributan yang ditimbulkan di sini cukup besar. Hampir semua kultivator di Myriad Phenomenon City diperingatkan akan hal itu. Meskipun Naschen Souls dari Sekte Super tidak menunjukkan diri mereka, Suzimo yakin bahwa mereka mengamati semuanya dari balik layar. Suzimo tidak khawatir Di Yin akan mengingkari kata-katanya di depan semua orang. Night Spirit berjalan perlahan dari belakang Suzimo. Swoosh, swoosh, swoosh. Seketika, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengunci Night Spirit. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Apa binatang iblis itu? Terlihat kurus dan rapuh. Tao Wu bahkan mungkin tidak kenyang memakannya. Apakah Suzimo sudah menyerah? Dibandingkan dengan Tao Wu yang perkasa dan raksasa, Night Spirit tampak sangat kecil seperti semut saat ini, seolah-olah dia dapat dihancurkan dengan satu hentakan dari kaki Tao Wu. Selain itu, Night Spirit sederhana dan bahkan tidak ada yang memperhatikannya sebelumnya. Dia terlalu biasa, bahkan ki iblis yang dipancarkannya adalah jejak samar yang seolah-olah bisa diterbangkan oleh hembusan angin. Di Yin menyipitkan pandangannya dan menatap Night Spirit untuk waktu yang lama. Pria berjubah hitam itu memang tampak biasa saja. Namun, untuk beberapa alasan, Di Yin merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia melirik ke samping dan berbisik, Elder Hun Yi, dapatkah Anda memberitahu apa latar belakang binatang itu? Tuan Hun Yi yang sempurna menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, namun, bahkan jika itu adalah binatang buas berdarah murni, itu tidak akan cocok dengan Tao Wu. Di Yin mengangguk setuju. Ya, dia memiliki jejak darah esensi dari Tao Wu primordial di dalam tubuhnya dan fisiknya telah menguat ke tingkat yang menakutkan. Dia bisa memiliki peluang bahkan melawan primordial Nine Ratches. Hati-hati. Di Yin menepuk Tao Wu di bawahnya dan naik ke udara. Jangan khawatir, Tuan. Tao Wu berkata dengan membunuh, aku pasti akan menggigit kepala teman kecil ini dan menikmatinya perlahan. Berdebur, Tao Wu berubah dan tubuh raksasanya lenyap seketika. Itu berubah menjadi bentuk manusia dan berdiri di depan Night Spirit dengan mata mengejek. Anak kecil, lebih baik kamu kembali ke bentuk aslimu atau kamu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya lagi. Tao Wu mencibir, bagiku, aku akan bisa mencabik-cabikmu menggunakan tubuh manusia ini. Semua orang tahu bahwa binatang iblis bisa berwujud manusia, tetapi kekuatan penuh mereka hanya bisa dilepaskan dalam bentuk aslinya. Fakta bahwa Tao Wu dalam bentuk manusia namun meminta Night Spirit untuk kembali ke bentuk aslinya merupakan indikasi betapa ia meremehkan yang terakhir. Namun, semua orang merasa itu benar. Lebih jauh lagi, semuanya terasa bahwa bahkan jika pria berjubah hitam biasa ini kembali ke wujud aslinya, dia hanya akan berjuang sedikit lebih lama sebelum kematiannya. Night Spirit tidak memiliki emosi terhadap ejekan Tao Wu dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Suhu di rongga langsung turun. Niat membunuh yang menggigil melonjak. Berdebur, Night Spirit bergerak. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat itu. Mata Suzimo berbinar. Night Spirit tidak berubah setelah 20 tahun. Aura pembunuh di sekelilingnya benar-benar dingin dan dilepaskan saat dia menyerang, menyerupai malam tanpa akhir yang menimbulkan keputusasaan. Tao Wu berubah menjadi bentuk manusianya. Night Spirit tidak akan mengejek, atau bahkan memikirkan kemenangan yang tidak pantas. Baginya, ini hanyalah sebuah kesempatan. Pikiran Night Spirit hanya dipenuhi dengan bagaimana dia bisa membunuh musuhnya lebih cepat dan lebih efisien. Bayangan hitam melesat seperti hantu. Pada saat Tao Wu bereaksi, Night Spirit sudah berada di sampingnya. Itu terlalu cepat. Kecepatan, ketepatan waktu dan sudut menyebabkan Suzimo merasa terkejut. Ekspresi Di Yin berubah drastis. Seberapa tajam matanya. Saat Night Spirit bergerak, dia sudah menyadari bahwa Tao Wu berada dalam masalah besar. Night Spirit menjangkau dengan jari terulur dan meraih dari sisi tubuh Tao Wu. GRAWR. Tao Wu sangat ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mengaum ketika melihat bahwa sudah terlambat untuk menghindar.
Tendon dan tulangnya berdering dan ki darahnya melonjak saat tubuhnya mengembang. Ia telah kembali ke bentuk aslinya dengan segera. Itu adalah keputusan yang bijak. Jika ia mencoba menghindar dan selangkah lebih lambat, ia akan berubah menjadi mayat. Lapisan bulu tebal berjajar di tubuh Tao Wu. Bulunya berkilau dan cerah, menyerupai kain kasa logam yang ditumpuk berlapis-lapis sehingga bahkan senjata roh tingkat tertinggi pun tidak dapat menembusnya. Bahkan kecil kemungkinan dagingnya terluka. Puff. Kilatan darah muncul. Goresan Night Spirit merobek pertahanan Tao Wu dan merobek sepotong daging dari tubuhnya yang besar. Melolong. Tao Wu melolong kesakitan dan bergidik. Syukurlah, itu bereaksi tepat waktu dan tubuhnya mengembang setelah kembali ke bentuk aslinya sementara dagingnya menjadi lebih kencang. Karena itu, serangan Night Spirit sedikit menyimpang dari posisi semula dan tendon serta tulang Tao Wu tidak terluka. Jika sedikit lebih lambat, perutnya akan robek oleh goresan Night Spirit. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Adegan itu benar-benar melebihi harapan mereka. Tidak ada yang mengharapkan binatang buas purba, Tao Wu, menjadi orang yang terluka saat mereka bertarung. Mengaum, Tao Wu melolong marah dan memutar tubuhnya, mengangkat 4 tanduk tajam di kepalanya sebelum mendorong ke arah roh malam dengan keras. Garis keturunannya bergejolak dan keempat tanduk tajam berubah sangat mengerikan, menyerupai tombak yang terbakar. Darah ki menyembur keluar aliran demi satu. Ki darahnya meningkat. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi muram dan diam-diam terkejut. Kekuatan yang dilepaskan oleh Tao Wu bahkan dapat menghancurkan fenomena inti emas dari sebagian besar pembudidaya yang hadir. Night Spirit memiliki tatapan emas dan tidak repot-repot menghadapi 4 tanduk yang masuk secara langsung. Dia bergidik dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat ringan saat dia mendorong tanduk tajam dan tiba di kepala Tao Wu. Ekspresi Tao Wu berubah. Night Spirit tidak memberi Tao Wu kesempatan untuk bereaksi dan meninju kepalanya dengan kejam seperti palu. Ledakan. Terdengar suara memekakkan telinga. Retakan, retakan, retakan. Suara menggelegar tulang retak bergema. Semua pembudidaya yang hadir merasakan kulit kepala mereka menusuk dan rambut berdiri ketika mereka mendengar suara itu. Itu terlalu kejam. Sebagai binatang buas purba, tulang Tao Wu mungkin lebih keras dari senjata roh yang sempurna. Tapi sekarang, mereka dihancurkan oleh tangan kosong Night Spirit. Tidak heran mengapa Tao Wu adalah binatang buas purba. Meskipun lukanya parah sehingga cairan otaknya merembes keluar, tubuhnya masih menghasilkan kekuatan hidup yang luar biasa. Mata Tao Wu memerah dan ki darahnya melonjak ke dalam pikirannya. Itu menjangkau dengan telapak tangannya yang besar dan meraih Night Spirit di bagian atas kepalanya dengan cara yang gila. Satu pukulan, itu saja. Sosok Night Spirit sudah menghilang. Seperti hantu, bayangan meluncur di celah antara leher Tao Wu dan tiba di bawah sebelum menyerang. Proses melompat ke kepala Tao Wu untuk meninju sebelum meluncur ke tenggorokannya cair seperti air tanpa kelesuan. Itu bersih dan tepat. Night Spirit mengulurkan tangannya seperti belati dan menusukkannya ke tenggorokan Tao Wu. Saat dia menarik telapak tangannya, itu berlumuran darah, sepertinya dia telah meraih ular piton yang berkedut yang dipenuhi darah dan mengepul dengan uap. Tenggorokan Tao Wu hancur dan Night Spirit bahkan menarik batang tenggorokannya. Itu terlalu biadab. Terengah-engah bisa terdengar di sekitar. Eternal Secret King, Chapter 725. Bab 725, tidak ada pilihan lain selain membunuhmu. Ledakan. Tubuh besar Tao Wu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke tanah dengan keras, menyebabkan debu beterbangan di mana-mana. Aliran darah mengerikan mengalir dari bawah tubuhnya. Sudah berakhir. Kepala Tao Wu hancur berkeping-keping dan cairan otak merembes. Nyawanya benar-benar terputus dengan batang tenggorokannya dicabut, bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Night Spirit berdiri diam di samping dengan ekspresi yang sangat tenang, tubuhnya bersimbah darah segar. Seolah-olah dia baru saja membunuh seekor semut, bukan binatang buas purba. Seluruh proses terjadi terlalu cepat, terutama untuk 2 gerakan pembunuhan terakhir Night Spirit. Bahkan Tuan Hun Yi yang disempurnakan tidak dapat bereaksi terhadapnya, apalagi para inti emas yang menonton. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Night Spirit tidak kembali ke bentuk aslinya sepanjang waktu. Ini berarti Night Spirit tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu seperti apa wujud asli Night Spirit atau dari ras mana dia berasal. Menatap Tao Wu yang tak bernyawa, Diin terdiam dan ekspresinya sangat suram. Binatang, beraninya kamu, bunuh dia. Para pembudidaya Chaos Essence Sect sangat marah dan berteriak satu demi satu, beberapa dari mereka bahkan menarik pedang terbang mereka dari tas penyimpanan mereka. Su Zimo melindungi Night Spirit di belakangnya dan memelototi Diin sendirian dengan tatapan membara. Langkah pertama ini disarankan oleh Diin. Dia harus mengakuinya di depan semua orang. Diin adalah yang teratas dari peringkat fenomena sebelumnya dan dipuji sebagai inti emas nomor 1. Jika dia mengingkari kata-katanya, reputasinya akan ternoda. Ini adalah arti sebenarnya dari menelan kemarahan seseorang. Dia hanya bisa bertahan saat dia menyaksikan makhluk rohnya mati. Diin mengangkat tangannya dengan lembut. Tindakan tunggal itu menyebabkan udara dalam kehampaan menjadi pengap dan tekanan di hati setiap orang meningkat. Para pembudidaya Chaos Essence Sekte yang berisik langsung menutup mulut mereka. Keheningan total memenuhi jalan yang panjang. Meskipun itu adalah kemunduran, dia masih merupakan makhluk sempurna nomor 1 yang tak tertandingi yang memandang rendah seluruh dunia. Satu tindakan darinya sudah cukup untuk menekan semuanya. Lepaskan dia, Diin berkata perlahan tanpa emosi. Tak satu pun dari para pembudidaya Sekte Chaos Essence di belakangnya berani untuk tidak mematuhi kata-katanya dan melepaskan ikatan tali perak pada Ming Zhen dengan patuh sebelum melepaskan yang terakhir. Ming Zhen terhuyung-huyung dan Su Zimo bergegas mendukungnya. Terima kasih, Zimo. Sekarang Su Zimo telah kembali ke dunia sekuler, Ming Zhen tidak bisa lagi memanggilnya saudara junior. Selain itu, hubungan mereka dianggap rahasia dan orang luar tidak mengetahuinya. Ming Zhen menundukkan kepalanya. Fakta bahwa Su Zimo diseret ke dalam perselingkuhan ini menyebabkan biksu muda yang tidak bersalah itu merasa bersalah. Su Zimo tidak banyak bicara dan hanya menepuk bahu Ming Zhen dengan lembut. Dia mengeluarkan beberapa botol ramuan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Ambil ramuan ini untuk menstabilkan kondisimu dan atasi lukanya terlebih dahulu. Ming Zhen mengangguk dan menerimanya. Diin berdiri di udara dan menatap Su Zimo dan Night Spirit dengan tatapan dingin. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya satu. Semua orang bisa merasakan bahwa Diin benar-benar marah saat ini. Su Zimo, ini dianggap sebagai kemenanganmu. Setelah keheningan yang menyesakkan, Diin akhirnya berbicara perlahan, namun, saya akan menggunakan darah segar Anda sebagai penghargaan untuk makhluk roh saya. Kamu dan kamu. Diin menunjuk ke semua orang di samping Su Zimo dan berkata kata demi kata, aku akan membuat kalian semua terkubur bersamanya.
Tak satu pun dari Anda akan melarikan diri. Semua pembudidaya di sekitar memandangi kelompok Susimo dengan iba di mata mereka. Tak perlu dikatakan, itu adalah tragedi bagi mereka menjadi sasaran keberadaan yang begitu menakutkan. Ui, monyet meludah ke arah Diin dengan jijik. Little Fatty pada dasarnya optimis dan tertawa terbahak-bahak sambil cemberut. Diin, kamu kuat dan aku bukan tandinganmu. Namun, Myriad Phenomenon City memiliki aturannya sendiri. Anda tidak mungkin menyerang saya di sini, kan? Aku akan tinggal di kota mulai sekarang. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Duel pribadi dilarang di Myriad Phenomenon City. Bahkan dengan kebenciannya yang sangat besar, Diin merasa tidak nyaman untuk menyerang. Diin tanpa ekspresi saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, tidak masalah, tandai kata-kataku hari ini, kamu akhirnya akan meninggalkan kota ini. Tidak peduli di mana kalian berakhir setelah hari ini di setiap sudut alam semesta, aku pasti akan memburu kalian tanpa henti. Kekosongan itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengatakan itu. Bahkan para pembudidaya yang menonton di sekitarnya gemetar ketakutan, apalagi kelompok Little Fatty. Tidak akan ada kedamaian di masa depan setelah menjadi sasaran seseorang yang menakutkan ini. Seseorang bahkan hampir tidak bisa tidur siang dengan tenang. Tidak ada yang meragukan kemampuan Diin. Sepanjang sejarah, dia adalah satu-satunya penjelmaan monster yang mewarisi fenomena warisan kaisar manusia. Begitu dia keluar dari medan perang kuno dan maju ke ranah Naschen Sol, inti emas dari levelnya pasti tidak akan terkalahkan di ranah Naschen Sol juga. Pada saat itu, tidak ada seorang pun dari level yang sama yang dapat menghentikannya. Dengan mengatakan itu, Diin berbalik dan terbang ke kejauhan tanpa melihat kelompok Susimo. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Tiba-tiba, suara tenang terdengar tapi mengguncang seluruh dunia. Swosh, swosh, swosh. Tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke Susimo. Terlepas dari kata-kata dan ancaman Diin yang mendominasi, Susimo dapat membantah dengan pernyataan melawan yang pertama tanpa kehilangan aura. Susimo juga tidak menyembunyikan niat membunuhnya dan langsung menunjuk Diin. Anda, bunuh aku. Diin membeku seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia tertawa dengan tatapan mengejek sambil menggelengkan kepalanya. Itu benar, Susimo berkata perlahan dengan suara tegas, aku akan membunuhmu. Anda tidak perlu mencari di setiap sudut alam semesta, saya akan melakukannya di sini, di Myriad Phenomenon City. Diin mengancam Little Fatty dan yang lainnya. Karena itu masalahnya, Susimo akan membunuh ancaman ini terlebih dahulu. Semua orang tercengang. Pertarungan dilarang di Myriad Phenomenon City dan tidak ada kesempatan bagi mereka berdua untuk terlibat dalam pertempuran. Bagaimana Susimo bisa membunuh Diin? Diin merenung sejenak dan mengerti apa yang dimaksud Susimo. Kamu ingin membunuhku, tentu. Dia mencibir, aku akan menunggumu di puncak Myriad Phenomenon Peak. Kami akan membicarakannya jika Anda layak untuk datang. Semua orang tercerahkan. Itulah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk bertarung. Selama mereka berada di tangga batu yang sama, Istana Enigma akan menjadi tuan rumah pertarungan untuk menentukan pemenang dan peringkat akhir dari peringkat fenomena. Kodok di dalam sumur, kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu tantang. Saat suara itu terdengar, sosok Diin sudah menghilang di ujung jalan yang panjang. Meskipun Susimo adalah penjelmaan monster terkuat dalam sejarah, bukankah dia terlalu sombong? Tidak mudah mendaki Myriad Phenomenon Peak. Benar, bahkan Diin harus berhenti di langkah ke 100 tahun yang lalu. Kami bahkan tidak tahu apakah orang ini lebih kuat dari Diin tetapi dia melanjutkan dan menyatakan bahwa dia ingin membunuh yang terakhir. Itu hanya menunjukkan ketidaktahuannya. Semakin kuat Paragon, semakin kecil perbedaan kekuatannya. Sudah cukup sulit bagi mereka untuk memenangkan satu sama lain, apalagi saling membunuh. Dia bahkan tidak berhasil membunuh Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace, jadi bagaimana dia akan membunuh Diin? Benar-benar lelucon. Para pembudidaya di sekitarnya bubar dan diskusi terdengar samar-samar. Susimo hanya tersenyum acuh tak acuh ketika mendengar ucapan mereka. Tidak peduli apa, dia menyelesaikan sesuatu di pikirannya dengan menyelamatkan Ming Zhen hari ini. Adapun perseteruannya dengan Diin, hasilnya secara alami akan terungkap pada pertarungan untuk Phenomenon Ranking 2 bulan kemudian. Eternal Secret King, Chapter 726. Bab 726, Awal Peringkat Fenomena. Rombongan Susimo kembali ke istana Snowdrift Valley. Sepanjang jalan, dia memiliki pemahaman yang samar tentang apa yang dialami Ming Zhen selama beberapa hari terakhir. Seperti yang diharapkan Susimo, meskipun mereka terpisah, basis kultivasi Ming Zhen kokoh dan kekuatannya sangat besar. Dia juga menebus kurangnya pengalaman pertempuran dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dia bertemu dengan banyak binatang buas dan makhluk hidup purba di sepanjang jalan, dia keluar tanpa cedera. Ming Zhen mengenakan jubah biksu sederhana dan hanya menggumamkan proklamasi Buddhis dengan lembut setiap kali dia bertemu dengan orang banyak sebelum menjaga jarak. Dia benar-benar seseorang tanpa keinginan dan damai. Secara alami, kebanyakan pembudidaya tidak akan menyerangnya tanpa alasan juga. Selama periode waktu ini, dia melihat para pembudidaya mengambil keuntungan dari seorang pembudidaya wanita dan benar-benar tidak bisa membiarkannya lewat. Karena itu, dia berinisiatif untuk menyerang dan melukai seseorang dari Sekte Iblis. Susimo mengerti dari penjelasan Ming Zhen. Kultivator Sekte Iblis bukanlah siapa-siapa. Jika dia tidak salah, itu pasti Sang Guan Yu, pewaris iblis dari salah satu dari 7 Sekte Iblis, Sekte Hujan Awan. Dia bisa dianggap sebagai kenalan juga. Kembali di bawah istana Kaisar Manusia, Sang Guan Yu hampir dibunuh oleh Susimo dan lolos dengan luka parah. Untuk berpikir bahwa dia akan memasuki medan perang kuno perantara 20 tahun kemudian juga. Cloud Rain Sekte menekankan pada dao asal dan bebas dari ikatan laki-laki dan perempuan. Tidak ada batasan pada tubuh dan jiwa mereka saat mereka melakukan hubungan seksual, menggabungkan yin dan yang. Sayangnya, Sang Guan Yu bertemu dengan Ming Zhen. Ming Zhen memiliki hati yang murni dan menghabiskan hari-harinya dengan membaca sutra dan mempelajari agama Buddha dan Zen. Pikirannya jernih dan hatinya tanpa cacat. Bahkan jika Demones Ji dan Little Fox bergerak pada saat yang sama, akan sulit untuk menggerakkan hati Ming Zhen, apalagi Cloud Rain Sect. Tidak lama kemudian, Ming Zhen bertemu Diin. Keduanya memiliki konflik di dasar lembah pemakaman naga sebelumnya. Secara alami, tidak mungkin Diin melepaskannya. Ming Zhen masih terlalu berpengalaman melawan Diin. Dia ditangkap hidup-hidup bahkan sebelum dia bisa melepaskan fenomena inti emasnya. Pertarungan untuk peringkat fenomena inti emas dimulai 2 bulan kemudian. Beristirahatlah dengan baik dan pulihlah dari cedera Anda terlebih dahulu. Petik 2. Susimo keluar setelah menenangkan Ming Zhen. Dia menatap ruang kultivasi yang tertutup rapat di kejauhan dengan ekspresi khawatir dan menghela nafas.
Xiaoning telah mengurung diri di kamar selama beberapa hari terakhir dan berat badannya turun, tetapi dia menolak untuk keluar. Su Zimo juga tidak tahu bagaimana menghiburnya. Semakin dalam keterikatan seseorang, semakin sulit untuk memutuskannya. Semakin banyak rasa sakit yang akan dirasakan seseorang setelah dipotong. Tidak ada orang lain yang bisa membantu Xiaoning, dia sendirian. Selain itu, Su Zimo juga mengalami tekanan besar saat ini. Itu bukan hanya karena Diin. Ada banyak sekte dan faksi super yang bermusuhan di Myriad Phenomenon City. Zephyr Thunder Palace bertekad untuk mendapatkan manual guntur ungu dan pasti tidak akan melepaskannya. Dan sekarang, selain dari Zephyr Thunder Palace, Clearwind Temple dan Purple Firmament Sect yang menonjol dan mengujinya bersama saat masuk ke kota, tidak ada hal lain yang terjadi. Su Zimo percaya bahwa sekte super tidak akan membiarkan semuanya berjalan begitu mudah. Naschen Souls bisa menyerang dengan bebas di Myriad Phenomenon City. Secara tidak langsung, hal itu memunculkan lebih banyak variabel. Bukan itu saja, Su Zimo memikirkan hal lain, keberadaan Nian Qi. Pada saat yang sama, latar belakang Nian Qi melibatkan faksi yang bahkan lebih menakutkan, ras dewa. Bahkan ekspresi Lord Luo Sui yang disempurnakan berubah drastis saat menyebutkan ras dewa. Apa alasan kemunculan ras dewa di medan perang kuno? Ada juga Night Spirit. Night Spirit sama sekali tidak menunjukkan wujud aslinya. Bahkan ketika dia bertarung melawan Tao Wu, dia hanya bertarung dalam wujud manusianya. Di satu sisi, dapat diartikan bahwa roh malam dapat membunuh Tao Wu tanpa kembali ke wujud aslinya. Di sisi lain, itu juga bisa berarti Night Spirit keberatan tentang itu. Ada banyak tanda yang menyebabkan Su Zimo condong ke arah yang terakhir. Namun, apa yang dikhawatirkan Night Spirit? Apakah dia akan mendapat masalah besar jika dia kembali ke wujud aslinya? Puncak dari banyak hal membebani hati Su Zimo. Myriad Phenomenon City memasuki keadaan damai setelah Night Spirit membunuh Tao Wu. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana di dalam kota berubah menjadi semakin tertekan dan tegang, bahkan mencekik seperti ketenangan sebelum badai. Badai sedang terjadi, 15 hari lagi berlalu. Akhirnya, sebuah berita yang memecah kedamaian Myriad Phenomenon City tiba. Pertarungan untuk peringkat fenomena inti emas akan dimulai dalam waktu 3 hari. Dibandingkan dengan garis waktu aslinya, itu dimajukan sebulan penuh. Meski banyak pembudidaya membahasnya, tidak ada yang tahu alasannya. 3 hari kemudian, pagi, saat fajar menyingsing, sosok-sosok melaju menuju Myriad Phenomenon Peak satu demi satu di kota. Acara besar seperti ini hanya terjadi sekali setiap 100 tahun, tidak ada yang akan melewatkannya bahkan jika mereka tidak ambil bagian. Su Zimo dan yang lainnya berkumpul di istana Snowdrift Valley, bersiap untuk pergi. Pintu ruang kultivasi terbuka dengan derit. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Tanpa diduga, Xiaoning juga muncul. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan ruang kultivasi selama periode waktu ini. Wajahnya tampak lebih pucat dan pipi serta tubuhnya menjadi lebih kurus juga. Namun, sepertinya dia telah melepaskan sesuatu hari ini dan matanya lebih hidup dan cerah. Xiaoning, Su Zimo bertanya dengan lembut, seolah dia takut membuatnya khawatir. Xiaoning tersenyum lembut. Kakak, aku baik-baik saja. Su Zimo merasa lega saat melihat senyum Xiaoning sambil menarik napas dalam-dalam. Saudari Xiaoning, senang kamu baik-baik saja. Kami semua telah mengkhawatirkan Anda selama periode waktu ini dan kami berharap Anda akan pulih secepat mungkin. Rubah kecil berjalan ke depan dan melingkarkan lengan Xiaoning dengan lembut. Little Fatih, Leng Rou, Ji Chengtian dan yang lainnya merasa lega dan terlihat menyemangati di mata mereka. Mata Xiaoning sedikit merah saat dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Aku telah membuat kalian semua khawatir selama periode waktu ini. Semuanya akan baik-baik saja sekarang setelah kamu mengatasi ini. Ji Chengtian berkata dengan hangat, orang-orang di masa lalu telah pergi, tetapi kamu harus menghargai orang-orang di sekitarmu sehingga kamu tidak akan menyesal lagi. Dalam semua keadilan, hubungan saudara antara Su Zimo dan Xiaoning adalah sesuatu yang membuat iri semua orang. Pada titik kultivasi mereka ini, kerabat mereka telah lama meninggal dan mereka hampir terputus dari ikatan fana. Hubungan antara saudara kandung adalah sesuatu yang sangat langka di dunia kultivator yang kejam. Ayo pergi, kita akan mendaki jalan masa lalu hari ini dan memeriksa talenta dunia. Su Zimo sangat bersemangat melihat Xiaoning baik-baik saja. Dia melambai dan memimpin semua orang keluar dari Snowdrift Valley menuju Myriad Phenomenon Peak. Puncak fenomena segudang tingginya 108.000 kaki dan puncaknya menjulur ke awan, sulit untuk melihat bagian atas dengan mata seseorang. Gunung itu memancarkan aura agung yang kuno. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia menyaksikan naik turunnya banyak paragon dan pembuatan sejarah. Kultivator manapun akan tampak sangat signifikan dibandingkan dengan gunung. Kerumunan pembudidaya yang besar dan padat berkumpul di udara dan melaju menuju Myriad Phenomenon Peak. Pertarungan untuk Phenomenon ranking kali ini sangat intens. Dari 9 sekte abadi, selain istana kaca yang dihancurkan oleh Su Zimo, paragon dari 8 sekte lainnya hadir. Mereka berkelas, anggun, dingin atau santai dalam sikap mereka. Dari 7 sekte iblis, selain dari pewaris iblis sekte 7 pembunuhan yang dibunuh oleh Su Zimo, paragon dari 6 lainnya hadir. Mereka mengancam, membunuh, menyihir atau jahat dalam sikap mereka. Dari 6 biara Buddha, selain teladan dari biara Dapangkara, 5 teladan lainnya hadir. Mereka bermartabat, mulia, murni atau dipenuhi dengan cahaya Buddha di bantalan mereka. Eternal Secret King, Chapter 727. Bab 727, 16 tuan yang disempurnakan. Tak lama kemudian, kerumunan pembudidaya yang padat berkumpul di Myriad Phenomenon Peak. Itu adalah kerumunan hitam dan besar yang berisi setidaknya 100.000 orang. Di antara mereka, Su Zimo melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Yang pertama dia perhatikan adalah Diin dari Chaos Essence Sect. Dimanapun dia berada, pria itu mempesona dan cemerlang. Kedua tatapan mereka bertemu di udara dan bunga api berterbangan. Diin menyeringai dingin sebelum berbalik. Selain Diin, Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace juga hadir. Su Cheng memiliki ekspresi muram dan menatap Su Zimo dengan dingin, mendengus pada dirinya sendiri. Wu Feng dari Sekte Cakrawala Ungu dan Duan Qingping dari Kuil Angin Jernih juga hadir. Setelah 20 tahun, aura Hang Qiuyu dari Sekte Pedang menjadi lebih tajam dan matanya bersinar dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Hang Qiuyu juga sangat membenci Su Zimo. Merasakan sesuatu, Su Zimo berbalik dan melihat orang lain. Orang itu berambut hitam dan mengenakan jubah hitam. Wajahnya pucat, kaku dan tanpa ekspresi saat dia berjalan diam-diam melewati kerumunan dengan pedang panjang bersarung di tangannya.
Dia tidak cepat, itu lebih seperti jalan-jalan saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia tidak memiliki pengikut, tidak ada teman sekte dan hanya berjalan maju sendirian dengan pedangnya. Alasan mengapa kehadiran pria ini dapat dirasakan dari kerumunan adalah karena keunggulan yang dia berikan sebanding dengan milik Hang Qiuyu. Jika Hang Qiuyu adalah seseorang yang ujung dan ketajamannya benar-benar terbuka, pria ini benar-benar pendiam. Du Gujian, dia adalah seseorang dari salah satu dari 4 klan bangsawan besar di wilayah utara. Selama pertarungan untuk buah vermilion di reruntuhan kian besar, meskipun orang asing, pria ini membantu Su Zimo dan melumpuhkan penerus sekte pedang penusuk surgawi. Du Gujian menghentikan langkahnya dan menoleh, seolah dia bisa merasakan tatapan Su Zimo. Su Zimo tersenyum lembut dan memberi isyarat dengan anggukan kepala. Meskipun Du Gujian tanpa ekspresi, matanya tampak bergerak sesaat sebelum dia menarik pandangannya dan melanjutkan menuju puncak fenomena segudang. Dari sekte iblis, selain Rentu dari sekte Asura yang terkenal kejam, Pang Yue dari Istana Tuan juga agak menonjol. Pang Yue berkepala lebih tinggi dari pembudidaya lainnya dan membawa tombak hitam raksasa di bahunya. Dia melangkah seperti orang kasar dan benar-benar mengancam dengan tatapan tajam. Tak lama kemudian, Pang Yue juga melihat Su Zimo. Anehnya, dia tidak memusuhi Su Zimo dan bahkan menyeringai sambil menangkupkan tinjunya dari kejauhan. Su Zimo membalas sapaan itu dengan kepalan tangan juga. Selain paragon, hal yang paling mencolok di sekitar Myriad Phenomenon Peak adalah 16 awan putih yang melayang di udara. Di atas setiap awan adalah seorang kultivator dalam posisi teratai yang mengeluarkan aura yang bergetar. Ada 16 Nascent Souls. Melalui pakaian mereka dan lencana sekte di pinggang mereka, latar belakang dari 16 Nascent Souls dapat dilihat dengan mudah. Di antara mereka, dari 9 sekte abadi, selain dari Glass Palace, Nascent Souls dari sekte yang tersisa, sekte biduk surgawi, lembah Snowdrift, sekte cakrawala ungu, sekte esensi kekacauan, kuil angin jernih, istana petir Zephyr, sekte pedang dan sekte bulu melonjak ada di sini untuk menyaksikan pertempuran. Kedelapan awan putih itu relatif lebih dekat satu sama lain. Lord Luo Sui yang sempurna ada di antara mereka. Adapun 7 sekte iblis, hanya 2 Nascent Souls dari Asura Sect dan Overlord Palace yang hadir. Dari 6 biara Buddha, selain dari biara Dapangkara, Nascent Souls dari 5 lainnya, biara Dapangkara, biara Berongga, biara tanpa bentuk, biara kebijaksanaan dan biara hati jernih hadir. Ada total 15 Nascent Souls dari sekte abadi, Buddha, dan iblis. Di awan ke-16, seorang kultivator berjubah abu-abu dengan jubah berkibar duduk. Dia memegang kipas bulu dan melihat keluar dari dunia ini. Tatapan Su Zimo beralih ke Lin Xuanji yang berada di dekatnya. Itu Tuan Yu Jun dari Istana Enigma yang disempurnakan. Kultivasinya tak terduga dan dia juga tuan rumah peringkat fenomena inti emas kali ini. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Sebuah wewangian tercium dan seorang gadis muda yang cantik muncul di samping Su Zimo. Berpakaian merah muda, matanya cerah dan dia tampak naif dan polos, seolah-olah dia lebih muda dari rubah kecil. Little Fatty dan yang lainnya terkejut dan segera mundur. Mereka tidak berani melihat ke atas dan mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Meskipun gadis itu terlihat tidak berbahaya, dia adalah Pure Maiden dari sekte iblis yang bisa menyihir massa. Bahkan wanita bisa jatuh ke dalam perangkapnya jika mereka ceroboh, apalagi pria. Su Zimo melirik ke samping dan tersenyum. Kamu juga di sini. Tentu saja, bagaimana saya bisa hilang dari kerumunan seperti itu? Iblis wanita Ji mencibir. Bahkan tanpa Ji Yaoxue, hubungan di antara mereka juga tidak akan dangkal. Kembali ketika paragon dari sekte abadi, Buddha dan setan berkumpul melawan Su Zimo di bawah istana kaisar manusia, gadis muda ini adalah satu-satunya yang berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu. Su Zimo tidak peduli dengan apa yang dia maksud dengan menyebut dia sebagai tripodnya. Bahkan jika dia harus menjadi tripodnya, dia bersedia karena dia memilih untuk berdiri di sisinya dalam keadaan seperti itu. Dia tidak punya banyak teman. Tidak peduli apa, dia adalah salah satu dari mereka. Dampak pertempuran di bawah istana kaisar manusia 20 tahun yang lalu terlalu besar. Demones Ji mengangkat dagunya dengan sedih, meskipun pertarungan sebelumnya untuk Phenomenon Rankings juga intens, tidak banyak Nascent Souls terkenal yang hadir untuk menonton dan mengendalikan situasi. Semuanya karena kamu. Hah, Su Zimo terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa itu adalah pemandangan umum bagi Nascent Souls untuk tiba di Myriad Phenomenon City. Demones Ji melihat ke-16 awan di udara dan berkata, Nascent Souls yang duduk di sana bukanlah sealer yang lemah di tahun-tahun senja mereka. Su Zimo juga tahu itu. Nascent Souls di awan semuanya dipenuhi dengan vitalitas dan kehidupan, jelas bahwa mereka berada di puncaknya. Demones Ji melanjutkan, tidak hanya itu, selain Tuan Yu Jun yang disempurnakan dari Istana Enigma, 15 Nascent Soul yang tersisa adalah pakar kuat yang terkenal di beberapa bagian daratan Tianhuang. Tuan Luo Sui yang sempurna dari lembah Snowdrift, Tuan Hun Yi yang sempurna dari sekte esensi kekacauan, Tuan Beidou yang sempurna dari sekte gayung surgawi, tidak satupun dari mereka yang bukan siapa-siapa. Su Zimo bahkan lebih bingung ketika dia bertanya, apa hubungannya penampilan mereka denganku? Itu karena pertempuran di bawah Istana Kaisar Manusia 20 tahun yang lalu. Demones Ji menjawab, jangan berpikir itu tidak berarti apa-apa karena itu adalah pertarungan antara penggarap pendirian yayasan. Itu menyebabkan kegemparan yang cukup besar di antara sekte super. Petik 2. Paragon yang dipersiapkan oleh sekte super terbunuh dan terluka setelah pertempuran itu. Saya berasumsi bahwa kehadiran Nascent Souls tingkat atas ini adalah untuk mencegah hal serupa terjadi. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Persepsi rohnya sangat tajam. Di permukaan, sepertinya Nascent Souls itu tinggi dan di atas, duduk di atas awan mereka sambil terlibat dalam percakapan santai dan santai. Tak satu pun dari tatapan mereka terkunci padanya. Namun, dia telah berada di sini kurang dari 15 menit tetapi dia sudah merasakan lebih dari 20 kesadaran roh menyapu melewatinya. Demones Ji berkata, jika ini di masa lalu, mengingat cara sekte iblis berperilaku, mereka tidak akan repot mengirim Nascent Souls ke medan perang kuno. Tapi sekarang, bahkan Asura Sect dan Overlord Palace mengirim orang ke sini. Merasakan kekhawatiran di hati Su Zimo, Demones Ji terkekeh. Kamu tidak perlu khawatir, tidak ada dari mereka yang berani berperilaku sembrono dengan Istana Enigma yang bertanggung jawab. Semuanya, harap diam. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di udara. Meskipun tidak keras atau lembut, itu ditransmisikan ke setiap sudut Myriad Phenomenon City. Eternal Secret King, Chapter 728. Bab 728, kamu adalah apa yang kamu pikirkan? Suara Tuan Yu Jun yang disempurnakan terdengar. Tampaknya memiliki tekanan yang tidak dapat dijelaskan ketika ratusan ribu pembudidaya aneh berkumpul di sekitar puncak fenomena segudang menjadi tenang tak lama kemudian.
Aturan pertarungan fenomenon ranking dibagi menjadi dua bagian, pertarungan eliminasi dan pertarungan peringkat akhirnya. Saya tidak akan menguraikan detailnya. Penggarap yang bisa tiba di Myriad Phenomenon City sebagian besar adalah paragon dari berbagai sekte dan faksi utama. Bahkan jika ada pembudidaya keliling, mereka akan bertanya tentang aturan umum sebelumnya. Tuan Yujun yang sempurna berkata dengan dalam, saya hanya akan menekankan pada satu hal. Ketika Prilinglong menetapkan peringkat fenomena di masa lalu, niatnya bukanlah agar manusia bertarung dan membunuh satu sama lain. Kalian semua harus ingat itu. Memang, format mendaki Myriad Phenomenon Peak akan menghindari banyak pertumpahan darah dan cedera yang tidak perlu. Itulah kepintaran Prilinglong. Di era kuno yang kacau, kematian satu teladan merupakan kerugian besar bagi umat manusia. Ketika Tuan yang sempurna Yujun mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Suzimo dan Diin, niatnya jelas. Diin menyeringai dingin dan mendengus. Di dalam hatinya, Suzimo tidak layak disebut bersamanya oleh Tuan Yujun yang sempurna. Fufu, di awan lain, Tuan Hunyi yang sempurna dari Chaos Essence Sektor Kekeh Pelan. Seperti yang telah Anda sebutkan, rekan Taois Yujun, Prilinglong menetapkan peringkat fenomena bagi kita manusia. Namun, dia berhenti sebentar dan mengganti topik dengan sedikit niat membunuh, tampaknya ada iblis yang bercampur dengan pembudidaya manusia kita di bawah. Ada banyak binatang iblis di bawah tetapi kebanyakan dari mereka adalah tunggangan binatang buas untuk paragon dan tidak akan mengambil bagian dalam pemeringkatan fenomena. Sudah jelas siapa yang dimaksud oleh Tuan Hunyi yang sempurna sebagai iblis. Dia tidak bertele-tele sama sekali dan semua pembudidaya di bawah mendengar semuanya dengan keras dan jelas. Swosh, swosh, swosh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berbalik dan seketika, banyak tatapan tertuju pada Suzimo. Tekanan padanya meningkat. Tuan Tianming yang sempurna dari Zephyr Thunder Palace berkata dengan dingin, rekan Taois Yujun, kapan binatang buas mendapatkan hak untuk mengambil bagian dalam peringkat fenomena? Amitabha, Biksu Weifu dari Biara Berlian melantunkan proklamasi Buddhis dan berkata dengan lembut, jika itu benar, kita tidak boleh membiarkan iblis ikut serta dalam pertarungan untuk peringkat fenomena. Biksu Joechen dari Biara Berlian dikalahkan oleh Suzimo 20 tahun yang lalu, menimbulkan perseteruan di antara mereka. Panduan Guntur ungu ada di tangan Suzimo dan Sucheng dari Istana Guntur Zephyr bahkan hampir terbunuh, tidak mungkin Istana Guntur Zephyr melepaskan Suzimo. Sekarang setelah Sekte Abadi, Sekte Chaos Essence dan Zephyr Thunder Palace, tidak peduli untuk menyembunyikan niat mereka, Biara Berlian mengambil kesempatan untuk bergabung. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia lebih jelas daripada siapapun tentang tubuhnya. Dia adalah manusia. Namun, karena dia mengembangkan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, ada inner core di dadanya. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan itu. Sebelumnya, sebelum Dai Yue pergi, dia tidak ingin Suzimo terus mengembangkan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Itu mungkin karena dia telah mengantisipasi sesuatu seperti itu terjadi padanya di masa depan. Lord Luo Sui yang sempurna mengerutkan kening. Dia ingin membantu Suzimo, tetapi jika dia tidak punya cara untuk menjelaskan atau membuktikan ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Little Fatty dan yang lainnya cemas secara internal. Namun, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara mengenai masalah ini. Situasinya hanya akan menjadi lebih buruk jika mereka mencoba menjelaskannya. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Tuan Beidou yang sempurna dari Sekte Biduk Surgawi tersenyum lembut dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Karena iblis telah menyusup kepada pembudidaya, yang harus kita lakukan adalah membunuhnya dan semuanya akan beres. Meskipun dia mengatakan semuanya dengan nada santai, itu menggigil. Little Fatty dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari bahwa Sekte Super dan faksi utama di Myriad Phenomenon City tidak hanya ingin mencabut hak Suzimo untuk ikut serta dalam Phenomenon Ranking. Mereka semua menginginkan nyawanya. Surga menghargai kehidupan, kamu terlalu dalam keinginanmu untuk membunuh sesama Taois. Biksu Yuan Kong dari Biara Hollow menghela nafas dengan lembut. Umat Buddha pada dasarnya welas asih. Aku punya saran untuk dibuat. Akhirnya, Naschen Sol bersedia berbicara untuk Suzimo. Little Fatty dan yang lainnya disegarkan. Suzimo tanpa ekspresi. Dia tidak bisa merasakan kebajikan apapun di mata biksu itu. Biksu Yuan Kong melanjutkan, semua kehidupan adalah sama. Bahkan jika patron Su adalah iblis, tidak perlu mengambil nyawanya. Selain itu, dia mungkin hanya membelok ke jalan yang salah. Selama dia bertobat dan meletakkan pisau jagal, ada kemungkinan dia bisa kembali ke jalan kebenaran. Tuan Tianming yang sempurna dari Zephyr Thunder Palace bertanya dengan senyum palsu, pendeta, bagaimana dia harus bertobat dan meletakkan pisau tukang daging? Yang harus dilakukan patron Su hanyalah melepaskan inti dalam dari tubuhnya, itu sudah cukup, kata Biksu Yuan Kong sambil tersenyum. Little Fatty dan yang lainnya terkejut saat mendengar itu. Licik, meskipun Biksu Yuan Kong sepertinya berbicara untuk Suzimo, dia bahkan lebih berbisa dan buas. Penghapusan inti dalam pasti akan menyebabkan luka parah. Terlepas dari ketidakmampuannya untuk memperjuangkan peringkat fenomena setelahnya, berapa lama Suzimo bisa hidup mengingat dia dikelilingi oleh musuh dan pembudidaya yang mendambakan harta miliknya. Hehe, Tuan Cuyu yang sempurna dari istana Tuan mencibir dan mengejek, sungguh ekspresi yang sok suci. Tatapan Suzimo sedingin es dan dia tidak mengatakan apa-apa. Niat membunuh di dalam hatinya sudah ditekan sampai batasnya. Tidak mungkin jika mereka ingin menggali inti batinnya. Little Fatty dan yang lainnya marah dan mengutuk secara internal, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Tidak peduli apa, mereka melawan Naschen Souls. Di Myriad Phenomenon City, Naschen Souls memiliki kekuatan membunuh mutlak. Pendeta, Anda salah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam kerumunan. Itu menyebabkan gempar, seperti batu yang menyebabkan tsunami. Semua orang di bawah adalah Golden Core. Golden Core mana yang berani membantah kata-kata Naschen Soul dengan begitu tidak bijaksana? Semua orang menoleh ke arah suara itu. Seorang biksu muda berjalan maju dari belakang Suzimo. Itu adalah Ming Zhen. Little Fatty dan yang lainnya menyaksikan dengan mata terbelalak saat rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Meskipun mereka tidak senang, mereka hanya mengutuk dalam hati mereka. Namun, Ming Zhen benar-benar menonjol dan membantah biksu Yuan Kong di depan semua orang. Kenyataannya, Little Fatty dan yang lainnya tidak cukup mengenal Ming Zhen. Ming Zhen menghabiskan hari-harinya di dasar lembah pemakaman naga jauh dari dunia sekuler dan memiliki hati yang murni. Baginya, yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Tidak masalah apa identitas, sekte, atau faksi orang lain. Baik itu Naschen Souls, Void Reversions atau bahkan Mahayana Patriarchs, Ming Zhen akan menunjukkan kesalahan mereka.
Pendeta, jika Anda ingin menghapus inti dalam Zimo, itu bukan lagi belas kasihan, tetapi kekejaman. Ming Zhen berkata dalam-dalam, letakkan pisau jagal dan kamu akan menjadi Buddha seketika. Maksud dari perkataan itu adalah agar orang-orang meletakkan pisau di tangan mereka dan juga di hati mereka. Namun, Bante, saran Anda bukan agar pihak lain meletakkan pisau tukang daging, tetapi untuk memotong lengan yang digunakannya untuk memegang pisau itu. Ketika kamu membuat saran itu, pisau daging di hatimu sudah muncul di tanganmu. Mungkin kamu tidak bisa melihatnya, tapi penampilanmu sebelumnya menakutkan dan mengancam seperti hantu jahat. Dalam Buddhisme, kami percaya bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pendeta, Anda telah menjadi iblis. Bravo, Su Zimo meratap secara internal, diam-diam kagum. Setiap kata sempurna dan menunjukkan kekurangannya. Kata-kata itu seperti pedang tajam yang menikam Dao Heart of Mong Yuan Kong. Bahkan lusinan Nasjen Souls yang hadir diam-diam kagum dan menatap tajam ke arah Ming Zhen di bagian bawah dengan mata cerah, apalagi Su Zimo. Eternal Secret King, Chapter 729. Bab 729, Biara Dapangkara, Biksu Yinlu. Para Golden Cores yang hadir terkejut dengan keberanian Ming Zhen berdiri untuk membantah Nasjen Souls. Alih-alih membantah, dia malah memberi kuliah. Dia sedang menguliahi Nasjen Soul sebagai Golden Core. Namun, keterkejutan dari Tuan Yujun yang sempurna dan yang lainnya adalah karena kata-kata Ming Zhen mengandung kebijaksanaan tertinggi. Beberapa biksu ulung dari biara Buddha tertegun. Ekspresi biksu Yuan Kong menjadi sangat suram. Kultivasi dan kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari Ming Zhen. Namun, argumen kata-kata adalah perbandingan pemahaman mereka tentang ketidakjelasan dalam Buddhisme, perbandingan antara kebijaksanaan dan pencerahan mereka terhadap Buddhisme dan Zen. Dalam hal itu, biksu Yuan Kong kalah. Dia sama sekali tidak bisa membantah atau menentang pendapat Ming Zhen. Itu karena di lubuk hatinya, dia jelas bahwa dia benar-benar memendam niat jahat dan ingin membunuh. Sekarang setelah Ming Xin membukanya, bahkan Dao Heart-nya terguncang dalam beberapa kalimat. Biksu muda yang tidak berpengalaman, bahkan jika kamu mulai berkultivasi di dalam rahim ibumu, berapa banyak sutra yang telah kamu baca? Berapa banyak mantra Zen yang telah Anda pahami? Tahukah Anda apa itu welas asih dan kekejaman? Apakah kamu tahu apa yang baik dan jahat? Petik 2. Ekspresi biksu Yuan Kong menjadi gelap saat dia berteriak. Nyatanya, biksu Yuan Kong menggunakan kekuatan bahasa Sanskerta dari biara-biara Buddha dalam seruan itu. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Daming True Sutra, bagaimanapun juga dia adalah Nasjen Soul dan bahkan ada fluktuasi kekuatan Dharma dalam kehampaan yang bergetar. Semua pembudidaya dapat merasakan bahwa biksu Yuan Kong benar-benar marah. Tertangkap basah, Ming Zhen bergidik dari dampak bahasa Sanskerta dan wajahnya menjadi pucat. Namun, tidak ada rasa takut di matanya yang cerah saat dia mengucapkan kata demi kata, tidak ada perbedaan antara pengalaman dalam belajar. Mereka yang sampai pada kebenaran adalah para master. Penghitungnya benar-benar mengesankan. Meskipun itu hanya 2 kalimat, mereka sekali lagi menyinggung kelemahan biksu Yuan Kong. Jika Little Fatih yang mengatakannya, kalimat itu akan menjadi, meskipun Anda sudah tua, biksu Yuan Kong, Anda telah membuang-buang waktu hidup seperti anjing. Bahkan aku bisa menjadi tuanmu. Hati semua orang di kelompok Su Zimo tenggelam. Biksu Yuan Kong diceramahi oleh Golden Core di depan semua orang sampai pada titik di mana dia tidak berdaya untuk membantah, dia benar-benar dipermalukan. Saat ini, dia hampir mengamuk. Ming Zhen pasti akan dibunuh dengan bantahannya. Kamu memiliki keinginan mati. Memang, mata biksu Yuan Kong membelalak mengancam. Ledakan, marah, dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dengan jari-jari terulur. Kekuatan Dharma melonjak di udara dan tangan besar yang menyelimuti langit terbentuk. Itu hancur ke arah Ming Zhen di tanah dan kehampaan bergetar dengan kekuatan yang menggigil. Itu adalah serangan dari Nasjen Soul. Inti emas di tanah merasakan bayangan raksasa menyelimuti dan seketika, ada tekanan yang mencekik dan sangat besar. Jika itu adalah kasus untuk inti emas di luar area efek, sulit membayangkan jenis tekanan yang dialami Ming Zhen yang ditargetkan oleh biksu Yuan Kong. Ming Zhen mendengus dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Selain biksu Yuan Kong, ada 4 dewa sempurna lainnya dari biara Buddha di udara. Namun, mereka berempat entah tanpa ekspresi, menundukkan kepala atau mengabaikan segalanya. Meskipun mereka tahu bahwa biksu Yuan Kong menggertak pihak lain karena rasa malunya, 4 penguasa sempurna lainnya dari biara Buddha tidak berniat membantu. Benar-benar bukan pilihan bijak untuk menyinggung biksu Yuan Kong demi seorang biksu yang tidak dikenal. Mereka mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri daripada apa yang benar. Itu juga hal yang paling berharga tentang Ming Zhen. Ini adalah urusan biara-biara Buddha. Namun, bahkan jika biara-biara Buddha duduk diam, ada lebih sedikit alasan bagi Sekte Abadi dan Iblis untuk ikut campur. Selanjutnya, Ming Zhen berada di pihak Su Zimo. Nasjen Souls dari Sekte Abadi merasa senang atas kemalangannya secara internal. Sosok hijau melintas dan melindungi Ming Zhen, menghalangi setengah dari tekanan yang masuk. Su Zimo mengangkat kepalanya sedikit dan tatapannya menyilaukan. Niat membunuh dimuntahkan dengan liar dan rambut hitamnya menari-nari saat ki darah di tubuhnya melonjak. Inti emasnya berputar dengan liar, dia sepenuhnya siap untuk bertarung. Tidak mungkin dia akan duduk diam dan melihat Ming Zhen ditekan atau dia akan ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Peringkat fenomena inti emas, prasasti fenomena kuno, hadiah luar biasa. Dia tidak lagi menginginkan mereka dan dia juga tidak bisa diganggu. Karena mereka sangat sombong, dia akan membunuh mereka dengan kekuatannya terlebih dahulu. Tuan Yujun yang sempurna sedikit mengernyit. Saat dia hendak mengangkat tangannya dan menghentikan sesuatu, dia merasakan sesuatu. Tatapannya mendarat tidak jauh di kerumunan dan bersinar sesaat sebelum dia meletakkan tangannya sekali lagi. Amitabha, suara muncul di udara disertai dengan proklamasi Buddhis dan menghentikan tangan raksasa kekuatan Dharma dari biksu Yuan Kong. Suara mendesing. Meskipun suara itu tampak sangat lemah sehingga bisa dipadamkan oleh embusan angin biasa, itu menyala seketika ketika melakukan kontak dengan telapak tangan Dharmik biksu Yuan Kong. Mereti, suara menyebar dan terbakar dengan kekuatan Dharmik, melonjak ke langit. Ekspresi biksu Yuan Kong berubah drastis dan dia menarik kembali telapak tangannya. Meski begitu, dia setengah langkah lebih lambat dan percikan mendarat di lengan bajunya, membakarnya menjadi abu seketika. Api tidak padam dan terus berkobar ke arah lengannya. Mata biksu Yuan Kong bersinar dengan kilatan dingin dan dia menggigit ujung lidahnya, memuntahkan aliran darah esensi. Memadamkan, dia berteriak dan aliran darah esensi meledak di udara, membentuk kabut darah mengerikan yang mengalir di lengannya. Sing, api di lengannya padam dengan asap hijau. Biksu Yuan Kong mengembuskan napas panjang. Jika dia bereaksi lebih lambat, lengannya mungkin sudah hilang. Momen perpecahan itu membuatnya berkeringat dingin.
Su Zimo menekan niat membunuh di hatinya sesaat ketika dia menyadari apa yang terjadi. Sepertinya ada peluang bagi situasi untuk berbalik dari keadaan yang tidak dapat didamaikan. Nascen Souls di udara mengerutkan kening ketika mereka melihat Suar yang melayang di udara. Jelas, mereka tahu latar belakang Suar dan menatap sekeliling. Biksu Yuan Kong berangsur-angsur sadar dan mengamati tempat itu, menggonggong dengan ekspresi muram. Biksu Yinlu, keluar. Seorang biksu muda melayang ke udara dari kerumunan padat di tanah. Biara Dapangkara, Little Fatih dan yang lainnya merenung sejenak dan mengenali lencana sekte di pinggang biksu paruh baya itu. Sebelumnya, hanya 5 dari 6 wihara Buddha yang telah tiba. Biara Dapangkara hilang. Di medan perang kuno 20 tahun lalu, tidak ada penerus Biara Dapangkara juga. Kesan Su Zimo tentang Biara adalah sangat misterius. Ji Chengtian berbisik, Biksu Yinlu dari Biara Dapangkara agak terkenal di daratan Tianhuang dan kekuatannya tak terduga. Dia adalah salah satu Nascen Soul teratas dan orang-orang menyebutnya sebagai biksu yang memimpin jalan dengan nyala api yang terang. Su Zimo mengangguk. Langkah yang diungkapkan Biksu Yinlu sebelumnya cukup spektakuler. Bahkan Biksu Yuan Kong menderita sedikit kerugian karenanya. Biksu Yinlu mendekati Suar itu dan mengulurkan jarinya untuk mengetuknya dengan lembut. Seolah-olah itu memasuki jari Biksu Yinlu, suara yang menakutkan itu lenyap seketika. Biksu Yinlu, apa artinya ini? Biksu Yuan Kong berkomentar dengan dingin, apakah kamu akan melawanku karena biksu muda ini? Biksu Yinlu tersenyum lembut. Rekan Taois Yuan Kong, teman muda ini tidak salah. Memang, penampilanmu sebelumnya menjijikkan dan mengancam. Tapi saya tidak dimaksudkan untuk membakar Anda, tetapi iblis di hati Anda. Eternal Secret King, Chapter 730. Bab 730, bergabung dengan Dapangkara. Biksu Yuan Kong tampak mengerikan. Di awan, Biksu Wei Fu dari Biara Berlian bertanya dengan acuh tak acuh, Biksu Yinlu, tidak pernah ada murid Biara Dapangkara yang mewarisi warisannya dan mengambil bagian dalam pemeringkatan fenomena selama bertahun-tahun. Kalian hanya memalukan, jadi apa yang kalian lakukan jauh-jauh ke sini di Myriad Phenomenon City? Saya di sini untuk memilih seorang murid, Biksu Yinlu tersenyum lembut. Di Myriad Phenomenon City, setiap kultivator keliling dengan kinerja luar biasa tentu akan diundang oleh berbagai sekte super untuk bergabung dengan mereka. Namun, sulit bagi Biara Buddha untuk menerima murid dan persyaratan mereka sangat ketat. Ada sangat sedikit orang yang membudidayakan agama Buddha di daratan Tianhuang sejak awal. Bahkan lebih sedikit pembudidaya Buddha yang dapat melewati berbagai rintangan dan menuju ke sini, hampir semuanya berasal dari 6 biara Buddha atau 108 sekte atas. Hehe, Biksu Yuan Kong mencibir, Biara Dapangkara ada di sini untuk memilih seorang murid. Bagaimana menggelikan, siapa yang akan bergabung dengan kalian? Su Zimo bingung, bagaimanapun juga, Biara Dapangkara adalah salah satu dari 6 biara Buddha. Sebagai sekte super, mereka juga dapat dianggap sebagai tempat ziarah bagi semua pembudidaya Buddha di dunia, mengapa tidak ada yang mau bergabung dengan mereka? Demones Ji menjelaskan, teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Biara Dapangkara terkenal sulit dipahami. Banyak kultivator Buddhis bijak yang bergabung dengan Biara Dapangkara mengakhiri hidup mereka tanpa banyak pencapaian. Biara Dapangkara memiliki sedikit murid dan sangat terisolasi. Banyak biksu menghabiskan hari-hari mereka duduk di hadapan Buddha kuno ditemani oleh lentera hijau sendirian. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh kebanyakan orang biasa. Tiba-tiba, Su Zimo menyadari, tidak heran mengapa tidak ada murid warisan dari Biara Dapangkara di medan perang kuno menengah serta medan perang kuno dasar 20 tahun yang lalu. Itu kemungkinan besar adalah alasan yang paling penting. Tentu saja, Demones Ji melanjutkan, sementara teknik budidaya Biara Dapangkara tidak jelas dan mengolahnya hampir tidak mungkin, jika seseorang berhasil mendapatkan warisan, mereka menjadi sangat kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka akan menjadi yang tertinggi di seluruh biara Buddha. Biksu Yinlu tidak terganggu oleh ejekan Biksu Yuan Kong dan hanya menjentikkan jarinya sambil tertawa kecil. Saya sudah memilih kandidat, teman muda, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat bergabung dengan Biara Dapangkara untuk kultivasi Anda. Biksu Yinlu menunjuk ke arah Ming Zhen. Biksu Yuan Kong mencibir mengejek, biksu muda ini memiliki lidah yang fasih dan hanya pandai berbicara. Seberapa kuat dia? Bisakah dia mendapatkan tempat di Phenomenon Ranking? Kemampuan dan kekuatannya tidak penting. Biksu Yinlu menggelengkan kepalanya. Beliau memiliki kebijaksanaan dan pemahaman serta pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama Buddha, itu saja sudah cukup. Selain itu, bukan hal yang buruk untuk memiliki lidah yang fasih. Legenda mengatakan bahwa Buddha dapat memuntahkan teratai saat berbicara. Nyatanya, bunga akan turun dari langit dan lantai akan dipenuhi teratai emas dengan Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Bagaimana anak bermulut kotor ini bisa dibandingkan dengan Buddha, sungguh menggelikan. Dalam jangka panjang, warisan Biara Dapangkara akan hilang. Biksu Wei Fu menggelengkan kepalanya. Para pembudidaya lainnya memandang dengan ekspresi mengejek juga. Menurut pendapat mereka, meskipun Ming Zhen baik dengan kata-katanya dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Buddha, apa gunanya itu? Bukannya dia bisa menaklukkan lawannya hanya dengan mengandalkan mulutnya. Pada akhirnya, kemampuan luar biasa dibutuhkan untuk menaklukkan kejahatan dan iblis. Diin adalah satu-satunya di kerumunan tak berujung yang mengerutkan kening. Sementara yang lain tidak tahu latar belakang Ming Zhen, dia tahu. Teman muda, apakah kamu bersedia? Biksu Yinlu tidak terganggu oleh tatapan orang luar dan hanya menatap Ming Zhen, bertanya sambil tersenyum. Ming Zhen sedikit tersesat dan menatap Su Zimo di sampingnya secara naluriah. Su Zimo merenung sejenak sebelum mengangguk. Meskipun lingkungan kultivasi Biara Dapangkara agak membosankan, itu bukan apa-apa bagi Ming Zhen. Jika Ming Zhen dapat beradaptasi dengan kehidupan di dasar lembah pemakaman naga, dia secara alami akan merasa betah di lingkungan kultivasi Biara Dapangkara. Bagi Ming Zhen, kesulitan teknik kultivasi yang tidak jelas di Biara Dapangkara mungkin tidak menjadi masalah besar. Sampai titik kultivasinya ini, yang dia pelajari hanyalah buku-buku kuno dan sutra sejati dari Biara Daming dan Fahua. Fondasinya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan pembudidaya Buddha lainnya. Selanjutnya, Ming Zhen dibimbing oleh biksu tua misterius di dasar lembah pemakaman naga. Tentu saja, yang paling penting adalah sikap Biksu Yinlu terhadap Ming Zhen. Dalam situasi sebelumnya ketika Biksu Yuan Kong jelas-jelas mengintimidasi seorang junior, 4 biara Buddha lainnya memilih untuk mengabaikan semuanya. Namun, Biksu Yinlu dari Biara Dapangkara memilih untuk bergerak. Ming Zhen menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan membungkuk pada Biksu Yinlu. Saya Ming Zhen dan saya merasa rendah hati dengan kemurahan hati Anda, senior. Saya bersedia bergabung dengan Biara Dapangkara. Wah, wah, wah. Biksu Yinlu mengulangi 3 kali dengan puas. Tuan Yujun yang sempurna mengangkat kepalanya sedikit juga. Selamat, rekan Taois. Silahkan duduk.
Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan gumpalan kabut terbang keluar dari jubahnya, berhenti di depan Biksu Yinlu sebelum membentuk awan putih tanpa cacat. Biksu Yuan Kong mencemooh, mari kita lihat apa nama biksu muda ini, Ming Zhen, untuk dirinya sendiri di daratan Tianhuang di masa depan. Iya, iya, tiba-tiba, Tuan Hunyi yang sempurna bertepuk tangan dan berkata perlahan, semuanya, peringkat fenomena akan segera dimulai. Ayo selesaikan iblis ini sebelum kita dulu. Itu benar, Tuan Tianming yang sempurna dari Zephyr Thunder Palace berkata dengan dingin juga, kita akan membunuh anak ini dulu dan membicarakan hal lain nanti. Itu benar, Dewa Sekte Gayung Surgawi yang sempurna, Kuil Angin Jernih, Biara Berongga, Sekte Cakrawala Ungu dan banyak sekte abadi dan Buddha lainnya mengangguk setuju saat mereka berdiskusi. Kedua penguasa yang disempurnakan dari Sekte Iblis tetap diam. Meskipun keduanya tidak berpihak pada perilaku dewa yang abadi dan Buddha yang disempurnakan, mereka tidak akan melawan semua orang demi Suzimo. Biksu Yinlu sedikit mengernyit, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini juga. Lagi pula, bahkan dia tidak yakin apakah Suzimo adalah manusia atau iblis. Suzimo mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia bisa membuktikan dirinya sebagai manusia. Jika tidak, dia mungkin tidak bisa keluar dari kesulitan ini. Suzimo memiliki tatapan dingin dan telapak tangannya bergerak perlahan menuju tas penyimpanannya. Jangan gegabah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Suzimo. Lin Xuanji telah tiba di sampingnya tanpa sadar. Ini belum pada tahap itu. Ini adalah Myriad Phenomenon City dan Phenomenon Ranking diselenggarakan oleh Enigma Palace. Keputusan tidak tergantung pada orang luar. Lin Xuanji menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghentikan Suzimo dengan tatapannya. Saat itu, Tuan Yujun yang sempurna mengamati sekelilingnya dan berkata perlahan, jika kamu akan membunuh setiap iblis, apakah kamu akan pergi ke sejumlah besar roh iblis di bawah? Lord Luo Sui yang sempurna menghela napas dalam-dalam. Tuan Yujun yang sempurna dari Istana Enigma mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan situasi saat ini. Tuan Hunyi yang sempurna dan yang lainnya mengerutkan kening. Segalanya pasti akan merepotkan jika Istana Enigma memilih untuk berdiri di samping Suzimo. Di satu sisi, itu karena status khusus Istana Enigma. Di sisi lain, itu adalah Tuan Yujun yang disempurnakan sendiri. Meskipun kultivator Istana Enigma jarang mengambil bagian dalam perselisihan dunia kultivasi, tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Bagaimana itu bisa dibandingkan? Biksu Yuan Kong berkata dalam-dalam, setan-setan di bawah ini adalah semua makhluk roh yang dipelihara oleh murid-murid kami dan tidak akan ikut serta dalam pertarungan untuk peringkat fenomena secara pribadi. Itu benar, meskipun pemuda ini adalah iblis, dia ingin ikut serta dalam pertarungan untuk phenomenon ranking. Ini berarti dia mendambakan harta manusia, jadi itu alasan yang cukup bagi kita untuk membunuhnya. Tuan Tianming yang sempurna dari Zephyr Thunder Palace berkata dengan membunuh. Tuan Hunyi yang sempurna berteriak dengan tatapan cerah, Tuan Yujun yang sempurna, apakah Anda mencoba untuk berdiri di sisi iblis di siang hari bolong dan mengadu domba diri Anda dengan manusia? Apakah Anda akan mengkhianati ras kami dan menjadi pendosa di Istana Enigma? Eternal Secret King, Chapter 731. Bab 731, terkenal semalam. Itu adalah tuduhan tanpa ampun mengkhianati manusia. Biksu Yinlu menghela nafas dengan lembut, itulah yang dia khawatirkan. Jika dia menonjol lebih awal, dia akan menerima tuduhan yang sama. Baik dia maupun Biara Dapamkara tidak dapat mengajukan tuduhan seperti itu. Namun, Tuan yang sempurna Yujun tidak berekspresi dan tenang melawan tekanan dan pertanyaan dari Tuan yang sempurna lainnya. Istana Enigma memiliki status khusus dan memiliki kepercayaan diri untuk tidak berafiliasi dengan sekte abadi, Buddha, dan iblis. Bagaimana kamu tahu dia setan? Tuan Yujun yang sempurna bertanya sebaliknya. Dia memiliki inti dalam dan ki setan akan menyebar saat dia menyalurkannya. Apalagi dia kalau bukan setan. Tuan Tianming yang sempurna berkata dengan dingin. Hah, Tuan Yujun yang sempurna bertanya lagi, dia memiliki inti emas yang menyebarkan energi roh saat dia menyalurkannya dan dia juga memiliki fenomena ganda. Bukankah itu membuatnya menjadi seorang kultivator? Anda, Lord Tianming yang sempurna terdiam sejenak. Biksu Weifu merenung sejenak. Jika kita tidak yakin, mari batalkan haknya untuk ikut serta dalam pertarungan memperebutkan phenomenon ranking terlebih dahulu. Ya, itu juga berhasil. Tuan Beidou yang sempurna mengangguk. Pada saat itu, Suzimo mencibir dalam hati. Orang-orang itu ingin mencabut haknya untuk mengambil bagian dalam phenomenon ranking sebagai pilihan terbaik kedua setelah menyadari bahwa Tuan Yujun yang sempurna tidak akan menyerah. Tuan Yujun yang sempurna berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu untuk itu. Karena tidak ada yang yakin apakah pemuda ini adalah manusia atau setan, kami akan membiarkan Myriad Phenomenon Peak memberitahu kami jawabannya. Apa maksudmu? Tuan Hunyi yang sempurna mengerutkan kening. Tuan Yujun yang sempurna menunjuk ke Myriad Phenomenon Peak. Gunung ini memiliki kekuatan dharma yang diilhami oleh Peri Linglong yang bertahan selamanya. Jika seseorang dari ras lain mencoba untuk naik ke Myriad Phenomenon Peak dan menantang otoritas Peri Linglong, mereka pasti akan dibunuh tanpa ampun. Jika dia manusia, dia secara alami akan memiliki hak untuk naik ke Myriad Phenomenon Peak. Jika dia iblis, dia tidak memiliki siapapun untuk disalahkan jika dia terbunuh oleh kekuatan dharma yang ditinggalkan oleh Peri Linglong. Meskipun kata-katanya kasar, Suzimo tahu bahwa Tuan Yujun yang sempurna membantunya. Apa yang dia maksudkan adalah bahwa jika penguasa sempurna lainnya memiliki keraguan lagi, mereka tidak akan menantang Tuan Yujun atau Istana Enigma yang sempurna, tetapi Peri Linglong sendiri. Cukup benar, Tuan Hunyi yang sempurna mendengus. Ekspresi Dewa Tianming yang disempurnakan dan yang lainnya berubah suram saat mereka bertukar pandang dan tidak lagi berbicara. Konflik singkat antara Nas dan Souls tegang dan banyak Golden Cores di bawah menyaksikan dengan gugup sambil mengeluarkan keringat dingin. Tanpa diduga, kesulitan yang ditimbulkan oleh kekuatan gabungan dari banyak sekte abadi dan Buddha hampir membuahkan hasil dan Suzimo hampir terbunuh, tetapi semuanya diselesaikan dengan beberapa komentar dari Tuan Yujun yang disempurnakan. Suzimo merasa lega dan niat membunuh di matanya juga menghilang. Kamu harus berhati-hati jika ingin mendaki Myriad Phenomenon Peak. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menggunakan kekuatan inti batin Anda dan melepaskan ki setan apapun. Satu gumpalan akan membuatmu terbunuh oleh Myriad Phenomenon Peak. Tiba-tiba, kalimat itu terdengar di benak Suzimo. Itu adalah Tuan Yujun yang disempurnakan menggunakan kesadaran rohnya untuk mengingatkan Suzimo tentang niat baik dan orang luar tidak dapat mendengarnya sama sekali. Suzimo melirik Tuan Yujun yang sempurna dengan ekspresi bersyukur. Jika Tuan Yujun yang sempurna tidak menonjol sebelumnya, dia mungkin sudah menyerang. Terima kasih. Dia melirik Lin Xuanji di sampingnya dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Tuan Yujun yang sempurna adalah orang asing baginya dan satu-satunya hubungannya dengan Istana Enigma adalah Lin Xuanji.
Su Zimo tahu bahwa Lin Xuanji jelas merupakan alasan mengapa Tuan Yujun yang sempurna membantunya. Tanpa diduga, Lin Xuanji menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya karena aku. Jangan lupa, kamu diakui oleh Istana Kaisar Manusia. Istana Enigma pasti akan membantumu dengan fakta itu saja. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Kaisar Manusia adalah pendamping Dao dari Peri Linglong. Pengakuan Istana Kaisar Manusia setara dengan pengakuan Istana Enigma. Karma benar-benar sesuatu yang bekerja dengan cara yang misterius. Biarkan pertempuran eliminasi peringkat fenomena inti emas secara resmi dimulai. Tiba-tiba, suara Tuan Yujun yang sempurna terdengar sekali lagi dan bergema di setiap sudut kota fenomena segudang. Ledakan, kerumunan itu menjadi gempar. Para pembudidaya yang mengambil bagian dalam fenomenon ranking secara alami sangat bersemangat, bahkan para pembudidaya yang hanya menonton pun bersemangat dan emosional. Pemeringkatan fenomena kali ini akan menjadi sangat intens. Hari ini, ribuan fenomena inti emas akan berbenturan dengan intens. Banyak fenomena kuno yang hilang akan muncul kembali dan menerangi kekosongan, saling berbenturan dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Seberapa spektakuler itu? Itu adalah kesempatan besar bagi para pembudidaya yang sekali seumur hidup. Hari ini, orang-orang paling menakutkan dan berbakat di daratan Tianhuang dengan potensi terbesar akan dipilih. Inilah orang-orang yang memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan gelar Dao Lord dan tokoh perkasa di masa depan. Beberapa dari mereka bahkan mungkin disebut sebagai kaisar di masa depan. Hehehe, Rentu dari Sekte Asura mengeluarkan tawa yang menyeramkan dan berkata dengan dingin, mari kita lihat seberapa kuat paragon lainnya. Dentang, dentang, serangkaian dengungan pedang bergema dari sekitar Hang Qiuyu dengan menggelegar. Saya suka acara-acara besar seperti itu. Ayo berjuang. Pang Yue dari Overlord Palace memukul bibirnya dengan semangat juang yang menyala-nyala. Amitabha, aku datang. Biksu Jue Chen dari Biara Berlian berseru proklamasi Buddhis dan melesat menuju puncak fenomena segudang dalam sekejap. Biksu Jiankong, Duku Jian, Su Cheng, Duan Qingping, Wu Feng dan semua orang juga pindah satu demi satu. Diin memelototi Su Zimo dan menyeringai dingin sebelum menghilang dalam sekejap. Ji Chengtian berkata, ayo pergi juga. Baiklah. Su Zimo mengangguk. Dalam kelompok mereka, Lin Xuanji adalah seorang kultivator istana enigma dan secara alami tidak akan ikut serta dalam pertarungan untuk peringkat fenomena. Meskipun si Jian adalah murid warisan dari Sekte Wayang, kemampuannya bergantung sepenuhnya pada bonekanya dan dia tidak memiliki fenomena inti emasnya sendiri. Karena itu, dia tidak akan ambil bagian juga. Xiaoning dan Leng Rou adalah murid warisan dari Elixir Yang Sek dan Tousan Kren Sek. Sementara keduanya mengolah fenomena inti emas, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk peringkat fenomena dan memilih untuk hanya menonton di pinggir lapangan. Ming Zhen, Ji Chengtian dan Little Fatty adalah satu-satunya yang tersisa yang memilih untuk mengambil bagian dalam peringkat fenomena. Di udara, Biksu Yuan Kong sedikit terkejut saat menyadarinya dan tertawa kecil. Biksu Yinlu, murid luar biasa yang baru saja Anda bawa akan mencoba dan mendaki puncak fenomena segudang. Menarik. Biksu Wei Fu berkomentar dengan acuh tak acuh, dia pasti telah mengembangkan fenomena inti emas yang tidak masuk akal dan berpikir bahwa dia mampu bertarung untuk peringkat fenomena. Kenyataannya, dia ada di sana hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Saya perkirakan dia mungkin tidak akan melangkah lebih jauh dari langkah batu kedua, kata Biksu Yuan Kong. Denas Chen Souls terkekeh dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Biksu Yinlu tidak merasa terganggu atau terganggu dengan ejekan mereka. Dia hanya menatap Biksu Yinlu dengan senyum tipis dan menginstruksikan, tidak perlu ada tekanan, coba saja yang terbaik. Tidak apa-apa bahkan jika Anda gagal, satu daftar peringkat tidak akan menentukan masa depan Anda. Ya, Ming Zhen mengangguk. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut sambil tersenyum tipis. Dia lebih jelas dari orang lain tentang kekuatan Ming Zhen. Biksu Yuan Kong berkata bahwa dia ingin melihat apakah Ming Zhen dapat membuat namanya terkenal di daratan Tianhuang di masa depan. Tidak perlu untuk masa depan. Itu akan terjadi di sini dan sekarang. Ming Zhen, biksu muda yang sederhana itu, akan mengejutkan dunia dan menjadi terkenal dalam semalam. Eternal Secret King, Chapter 732. Bab 732, 4 kelompok berbeda. Fiuh, fiuh, fiuh. Sosok terbang menuju myriad fenomenon peak satu demi satu. Setidaknya ada 100.000 paragon yang mengambil bagian dalam fenomenon ranking kali ini dan mereka berkumpul bersama dalam pemandangan yang spektakuler. Namun, banyak orang dikirim terbang oleh kekuatan myriad fenomenon peak saat mereka menginjakkan kaki di tangga batu pertama. Bahkan lebih spektakuler menyaksikan sosok-sosok menyedihkan itu terbang satu demi satu. Seruan terdengar di mana-mana, kerumunan gempar. Di atas awan, Naschen Souls menggelengkan kepala dan terkekeh. Selama setiap pertarungan untuk fenomenon ranking, akan selalu ada kultivator yang menolak untuk mengindahkan peringatan dan berusaha untuk naik ke myriad fenomenon peak, hanya untuk menemui hasil yang sama. Kaisar kuno telah meninggalkan tanda dan aura mereka di myriad fenomenon peak, tidak mudah untuk mendakinya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, lebih dari setengah dari 100.000 paragraf dihilangkan. Itu adalah pertempuran eliminasi. Itu paling efisien dalam menghilangkan pembudidaya yang lemah. Adapun para pembudidaya yang naik ke myriad fenomenon peak, situasinya juga berbeda untuk masing-masing dari mereka. Beberapa dari mereka bermandikan keringat, jelas di bawah tekanan yang sangat besar. Beberapa dari mereka bergoyang seolah-olah mereka bisa dikirim terbang kapan saja. Beberapa dari mereka tidak dapat menahannya dan segera melepaskan fenomena inti emas mereka. Seketika, kekuatan fenomena melonjak satu demi satu di myriad fenomenon peak, energi roh di sekitarnya sudah mendidih. Beberapa dari mereka gemilang, beberapa mempesona, beberapa memindahkan flora sementara beberapa memiliki lautan tak berujung dan bulan yang cerah. Fenomena inti emas yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat yang sama dengan cara yang menakjubkan. Tentu saja, semua orang jelas bahwa para pembudidaya yang memanggil fenomena inti emas mereka adalah yang lemah yang tidak dapat menahan kekuatan puncak fenomena segudang. Paragon teratas dari ranah Golden Core bahkan tidak perlu menggunakan fenomena Golden Core mereka untuk mencapai tangga batu terendah di myriad fenomenon peak. Mereka bisa naik hanya dengan mengandalkan tubuh, garis keturunan, dan energi roh mereka. Seruan lembut terdengar di atas awan. Biksu Yuan Kong awalnya menunggu untuk melihat Ming Zhen mempermalukan dirinya sendiri. Tanpa diduga, Ming Zhen berhasil mencapai tangga batu kedua dengan mudah dan dia tidak melambat sama sekali. Itu saja adalah bukti bahwa Ming Zhen jauh lebih kuat dari lebih dari setengah pembudidaya yang hadir. Aku minta maaf telah mengecewakanmu. Biksu Yinlu tersenyum lembut. Awalnya, dia berpikir bahwa Ming Zhen juga akan berhenti di tangga batu pertama. Untuk berpikir bahwa Ming Zhen akan memberinya kejutan yang menyenangkan.
Biksu Yuan Kong mendengus dengan dingin. Itu tidak banyak. Ada lebih dari 10.000 pembudidaya yang tersisa di Biksu Yuan Kong. Kami akan melihat apakah dia bisa mencapai 108 teratas. Puncak fenomena segudang tingginya 108.000 kaki dan memiliki total 108 tangga batu. Kesenjangan antara setiap langkah batu adalah 1.000 kaki. Sangat sulit untuk berpindah dari satu anak tangga batu ke anak tangga lainnya. Semakin dekat ke puncak, semakin besar tekanan pada mereka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hanya ada sedikit lebih dari 10.000 pembudidaya yang tersisa di Myriad Phenomenon Peak. Dari 10.000 pembudidaya, jarak di antara mereka juga meningkat dan mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Tidak mengherankan, pemimpinnya adalah makhluk sempurna nomor 1, Diin. Cara Diin naik ke Myriad Phenomenon Peak menghasilkan seruan. Dia tidak harus menginjak tangga batu dari Myriad Phenomenon Peak untuk mendorong dirinya sendiri. Sebaliknya, dia melonjak ke udara dan melesat ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan semua pembudidaya lainnya. Sepertinya kekuatan yang menahan dari puncak tidak berdampak sama sekali pada Diin. Selain Diin, kelompok pertama sebenarnya terdiri dari 8 orang, Rentu dari Sekte Asura, Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace, Mong Jiankong dari Hollow Monastery, Dugu Jian, Hang Qiuyu dari Sword Sect, Pang Yue dari Overlord Palace, Mong Juechen dari Biara Berlian dan Ming Zhen. Banyak pembudidaya terkejut dengan hasil itu. Semua orang berharap Rentu, Su Cheng, Biksu Jiankong, Hang Qiuyu, Pang Yue dan Biksu Juechen berada di tim pertama karena mereka semua adalah paragon papan atas yang tak tertandingi. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah dua kultivator tak dikenal masuk ke grup dan mengikuti dari dekat tanpa ada tanda-tanda jatuh. Salah satunya adalah Dugu Jian dari klan bangsawan budidaya di wilayah utara. Penggarap pedang adalah tipe pembudidaya khusus dan dikenal karena kekuatan membunuh yang menakutkan. Sekte pedang dianggap sebagai tempat ziarah bagi semua pembudidaya pedang. Fakta bahwa seorang pembudidaya pedang entah dari mana mampu mengimbangi murid warisan sekte pedang adalah penyebab keributan. Di puncak fenomena segudang, Hang Qiuyu memiliki tatapan yang sangat tajam dan dia melirik Dugu Jian dari waktu ke waktu. Namun, Dugu Jian tidak menyadarinya, hanya maju dalam diam sambil menatap pedang panjang di tangannya. Ming Zhen adalah orang lain yang membuat semua orang terkejut melihatnya. Tidak ada yang menyangka dia bisa mengimbangi dua teladan terkuat dari biara Buddha. Selain itu, Ming Zhen terlihat energi dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Biksu Yuan Kong tampak mengerikan, lebih dari mendapatkan tempat di Phenomenon Ranking. Orang ini memiliki peluang besar untuk masuk 10 besar. Selamat telah menerima bakat, biara Dapangkara. Lord Luo Sui yang sempurna tersenyum lembut dan memberi selamat dengan kepalan tangan. Biksu Yin Lu tersenyum, bahkan dengan ketenangannya, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Biara Dapangkara benar-benar beruntung, datang jauh-jauh ke Myriad Phenomenon City untuk mendapatkan freebie, kata The Perfected Lord of Clear Heart Nuneri dengan nada asin. Pada saat itu, murid dari Clear Heart Nuneri telah jatuh ke kelompok ketiga, dia secara alami tidak puas. Biksu Wei Fu mengangkat alisnya dengan lembut. Tidak masalah bahkan jika dia berhasil mencapai grup pertama untuk saat ini. Nanti, dia harus mengandalkan fenomena inti emasnya untuk terus maju melawan tekanan apapun yang terjadi. Itu benar, Biksu Yuan Kong menambahkan, tanpa fenomena inti emas yang kuat untuk mendukungnya, semua yang terjadi sekarang hanyalah sekejap. Biksu Yin Lu tidak membantah. Namun, dia sangat mengantisipasi jauh di dalam hatinya seperti apa fenomena inti emas Ming Zhen nantinya. Jelas ada lebih banyak pembudidaya di kelompok kedua. Demones Ji dari Sekte Perawan Murni, Lemak Kecil dari Sekte Makam, Duan Qingping dari Kuil Angin Jernih, Wu Feng dari Sekte Cakrawala Ungu, Ling Han dari Lembah Snowdrift, Ni Hao dari Sekte Esensi Kekacauan dan Qin Li dari Kultus Iblis Ilusi, ada sekitar 30 orang. Bahkan ada lebih banyak orang di kelompok ketiga, lebih dari 100. Penggarap dari dua kelompok pertama belum melepaskan fenomena Golden Core mereka. Namun, para pembudidaya di kelompok ketiga sudah semakin lambat dalam kecepatan kenaikannya dan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Beberapa pembudidaya tidak tahan dan telah melepaskan fenomena inti emas mereka. Ji Chengtian berada di kelompok ketiga. Para pembudidaya di belakang dianggap berada di kelompok keempat dan jumlahnya ratusan. Namun, mereka tersebar dan pembudidaya diusir dari puncak fenomena segudang dari waktu ke waktu. Orang-orang ini berada di bagian bawah Myriad Phenomenon Peak dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat di Phenomenon Ranking. Para pembudidaya yang bisa meninggalkan nama mereka di Phenomenon Ranking hampir ditentukan sekarang. Itu di antara para pembudidaya di tiga kelompok pertama. Peringkat akhirnya akan diputuskan setelah kenaikan puncak fenomena segudang berakhir untuk melihat pembudidaya mana yang berhasil naik paling banyak. Semakin dekat mereka di puncak, semakin jauh peringkat mereka di peringkat fenomena. Di mana Susimo? Dia memiliki fenomena ganda dan bahkan mengalahkan Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace. Dia seharusnya berada di kelompok pertama, tetapi mengapa saya tidak melihatnya? Serangkaian diskusi pecah dari kerumunan. Lihat, dia ada di sana. Semua pembudidaya melihat sekeliling dan tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa Susimo berada di kelompok keempat. Dia tampak sederhana, bercampur dengan kerumunan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah dia benar-benar ditekan karena inti batinnya? Fufu, dia meminta ini. Itu salahnya sendiri. Di antara kerumunan, beberapa orang mencibir sementara yang lain khawatir. Lin Xuanji menyipitkan matanya sejenak sebelum berseru pelan saat dia melihat sesuatu yang aneh. Eternal Secret King, Chapter 733. Bab 733 disempurnakan. Memang, Susimo berada di kelompok keempat. Namun, tidak seperti pembudidaya lain di kelompok keempat, aura Susimo stabil dan dia terlihat tenang, seolah-olah dia tidak berada di bawah tekanan apapun. Alasan mengapa Susimo terdegradasi ke kelompok keempat adalah karena setiap kali dia menaiki tangga batu, dia akan berlama-lama berpikir keras. Dia hanya akan pindah ke tangga batu berikutnya setelah beberapa saat. Apa yang dia lakukan? Lin Xuanji menggosok dagunya, bingung. Dia bukan satu-satunya, bahkan Naschen Solus di awan tidak bisa membaca gerakan Susimo. Tidak ada yang tahu bahwa saat Susimo berjuang melawan tekanan dari Myriad Phenomenon Peak, dia juga memahaminya. Puncak fenomena segudang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semua fenomena inti emas yang kuat dalam sejarah telah meninggalkan bekas dan auranya di sini. Itu termasuk fenomena dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Susimo tidak berada pada level yang mustahil sehingga dia bisa memahami esensi dari fenomena tersebut hanya dengan mengandalkan itu. Namun, dengan mengalami tanda dan aura yang ditinggalkan oleh fenomena inti emas, dia memperdalam pemahamannya tentang Tao dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Fenomena inti emas adalah lambang dari semua seni roh.
Itu berisi pemahaman seorang kultivator dari Ki Condensation ke ranah Golden Core. Sebuah fenomena hanya lahir dengan menggabungkan mereka dan berevolusi dari titik itu. Dengan memahami fenomena inti emas tersebut, inti emas Suzimo juga tumbuh lebih penuh dan 3 aura berbeda dari sekte abadi, Buddha, dan iblis yang menyelubungi inti emasnya menjadi lebih cerah. Inti emas berputar perlahan, memadukan api dan air, yin dan yang, dan menjadi sempurna dan murni. Seolah-olah itu selaras dengan langit dan bumi dan matahari dan bulan sepanjang keabadian. Itu adalah inti emas sejati. Itu adalah kondisi sempurna yang sebenarnya. Itu adalah pengalaman yang tak tergantikan dan berharga. Karena Suzimo ingin mendirikan Dao, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. Seberapa sulitkah mendirikan Dao? Sampai saat ini, Suzimo tidak tahu bagaimana dia harus memulai. Mungkin satu-satunya cara baginya untuk mengidentifikasi jalur kultivasi alternatif yang tersedia bagi manusia adalah dengan memahami ketidakjelasan dari sekte abadi, Buddha, dan iblis sambil mengalami misteri iblis Dao. Setiap kali dia menaiki tangga batu, aura fenomena inti emas yang berbeda akan melonjak ke arahnya. Suzimo menutup matanya dan mengalami semuanya dengan hati-hati. Para pembudidaya lainnya naik ke Myriad Phenomenon Peak demi ketenaran. Namun, pada saat itu, Suzimo sudah berada di luar titik ketenaran ketika dia berdiri di Myriad Phenomenon Peak. Di matanya, hanya ada semua makhluk hidup di dunia. Di dadanya, hanya ada langit dan bumi yang tak terbatas. Di dalam hatinya, ada ambisi yang lebih besar. Sebagian besar pembudidaya di kelompok keempat hanya bisa menyerah satu demi satu ketika mereka melihat bahwa itu tidak ada harapan. Suzimo adalah satu-satunya yang melanjutkan dalam diam. Para pembudidaya di kelompok ketiga tidak tahan lagi dan melepaskan fenomena inti emas mereka satu demi satu. Secara bertahap, hasil ditentukan di antara 100 orang ganjil dari kelompok ketiga. Ji Chengtian merilis fenomena warisan puncak etiril dan berhenti di tangga batu ke-25. Dia bersimbah keringat dan benar-benar kelelahan, itulah batasnya. Beberapa pembudidaya berhenti di tangga batu ke-20 sementara ada beberapa di tangga batu ke-26, ke-27. Ada hampir 1 atau 2 orang di setiap tangga batu di atas. Syukurlah, tidak ada orang lain di tangga batu tempat Ji Chengtian berada. Dengan begitu, dia bisa menghindari pertarungan yang melelahkan setelah pertarungan eliminasi. Bisakah kamu membuat langkah lain? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping telinga Ji Chengtian. Dia berbalik dan melihat Suzimo mendarat di tangga batu ke-25 dengan satu lompatan, berdiri di sampingnya. Aku tidak tahan lagi, aku berada di batas kemampuanku. Ji Chengtian menyeka keringat di dahinya dan sedikit terengah-engah sambil tersenyum. Saudara muda Su, jangan khawatirkan aku, terus maju. Ya, Suzimo mengangguk. Mengingat tempat Ji Chengtian, dia seharusnya berada di peringkat sekitar 100 pada peringkat fenomena jika tidak ada yang salah. Meskipun tampaknya tidak tinggi, untuk Ji Chengtian, atau lebih tepatnya untuk fenomena warisan puncak etiril, pedang etiril, itu sudah merupakan hasil terbaik. Hanya ada 108 tempat di Phenomenon Ranking. Setiap pembudidaya yang bisa mendapatkan tempat sudah menjadi teladan sejati di zaman itu. Pada saat itu, Diin sudah berada di tangga batu ke-99. Disinilah dia berhenti 100 tahun yang lalu. Sekarang dia telah kembali, auranya sangat kuat. Dia tidak berhenti di tangga batu ke-99 dan melayang di udara sebelum mendarat di tangga batu ke-100. Diin telah membuang semua orang jauh di belakang. Meskipun 8 orang di kelompok pertama masih berjalan berdampingan, belum ada dari mereka yang memanggil fenomena inti emas mereka. Namun, perbedaan di antara mereka secara bertahap dapat dilihat serta naik lebih tinggi. Overlord Palace dan Diamond Monastery adalah sekte super yang terkenal dengan temper tubuh. Pang Yue dan Biksu Jue Chen memiliki garis keturunan yang kuat dan pernapasan mereka stabil. Meskipun mereka tidak memanggil fenomena Golden Core mereka terlihat relatif santai. Perbedaan fisik terlihat jelas antara mereka dan Rentu dari sekte Asura, Biksu Jiankong dari Biara Hollow, Su Cheng dari Istana Petir Zephyr dan yang lainnya. Beberapa dari mereka bernapas dengan tergesa-gesa. Beberapa dari mereka memiliki keringat di dahi mereka. Sekali lagi, semua orang terkejut bahwa Ming Zhen tidak kalah dengan Pang Yue dan Biksu Jue Chen dalam hal fisik. Ekspresi Ming Zhen semulus batu giok dan dia tidak berkeringat sama sekali. Nafasnya masih stabil, jelas bahwa dia tidak berada di batas kemampuannya. Apa latar belakang biksu muda itu? Teknik kultivasi apa yang dia kembangkan? Biksu Wei Fu sedikit mengernyit. Dia pasti memiliki beberapa pertemuan dan peluang. Tuan Beidou yang sempurna berkata dengan dalam, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Akhirnya, peringkat antara beberapa dari mereka ditentukan oleh fenomena inti emas mereka dan seberapa besar kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Meski begitu, semua Naschen Souls yang hadir jelas bahwa meskipun fenomena inti emas Ming Zhen lemah, setidaknya dia akan mencapai 20 besar. Itu sudah relatif menakutkan. Bahkan murid warisan dari berbagai sekte super mungkin tidak dapat mencapai 20 besar. Misalnya, murid warisan dari Clear Heart Nuneri dan Sangguan Yu dari Cloud Rain Sect sudah diturunkan ke kelompok ketiga. Di kelompok kedua, beberapa pembudidaya tidak tahan lagi dan melepaskan fenomena inti emas mereka juga. Little Fatih masih bertahan. Jika dia tidak menjalani pembaptisan dengan gumpalan kabut Yellow Springs di dalam Astral Dragon's Putum Lair, dia pasti sudah lama tertinggal. Bangkit, teladan dari sekte bulu melonjak berteriak pelan. Suara air mengalir deras dan gelombang pasang terdengar di belakangnya, menyebabkan riak-riak memercik. Matahari semerah darah terbenam perlahan di sungai yang panjang itu. Matahari sore mewarnai langit menjadi merah dalam pemandangan indah yang tragis. Bahkan permukaan sungai diwarnai merah dan berubah menjadi sungai darah dengan bau darah yang sangat menyengat. Lihat, itu adalah fenomena warisan dari sekte bulu melonjak. Fenomena kuno, Long River Sunset. Serangkaian seruan datang dari kerumunan. Dengan dorongan dari fenomena inti emasnya, teladan sekte bulu melonjak disegarkan. Dia tampak jauh lebih santai saat kecepatannya meningkat dan dia berlari ke puncak. Pusaran galaksi. Teladan dari sekte biduk surgawi tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan melepaskan fenomena inti emasnya juga. Malam turun seketika. Langit di atas kepalanya dilapisi dengan bintang-bintang yang berkilau dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba, seolah-olah ada gaya magnet, bintang-bintang yang memenuhi langit mulai berputar menjadi pusaran raksasa. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan percikan api terbang kemana-mana, melepaskan fluktuasi energi yang bergetar. Pusat pusaran itu seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Teladan dari sekte biduk surgawi melolong dalam dan kecepatannya meledak. Paragon lain dari kelompok kedua merilis fenomena Golden Core mereka satu demi satu. Seketika, banyak fenomena kuno melintas melalui kekosongan dengan cara yang mengejutkan. Eternal Secret King, Chapter 734.
Bab 734 Pembalikan Alam. Semua pembudidaya di sekitar Myriad Phenomenon Peak merasakan darah mereka terpompa saat melihat itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyaksikan bentrokan antara banyak fenomena kuno. Meskipun ada jutaan pembudidaya di dunia kultivasi, hanya 100.000 dari mereka yang berada di Myriad Phenomenon City yang mendapat kesempatan untuk menyaksikan ini. Lihat, itu adalah warisan fenomena kuno dari biara tanpa bentukku, bayangan pohon bodi. Kakak senior Yongren pasti bisa mencapai kelompok pertama di bawah pohon bodi itu. Saudari senior Ling juga merilis fenomena inti emasnya. Suhu di sekitar Linghan dari Snowdrift Valley turun dan kepingan salju yang mengkristal jatuh satu demi satu dari langit. Meskipun kepingan salju terlihat lemah, masing-masing memiliki kekuatan membunuh yang menakutkan. Fenomena kuno, badai salju segala arah. Tekanan pada pembudidaya kelompok kedua sangat berkurang setelah mereka melepaskan fenomena inti emas mereka dan kecepatan mereka meningkat secara bertahap. Namun, segalanya menjadi lebih jelas untuk 17 Nascent Souls di atas awan. Meskipun paragon dari kelompok kedua mengeluarkan banyak fenomena kuno, masih relatif sulit bagi mereka untuk mengejar 8 orang dari kelompok pertama. Memang benar paragon itu dapat melompati beberapa anak tangga batu dengan mudah menggunakan fenomena inti emas mereka. Namun, tekanan hanya akan meningkat saat mereka semakin dekat ke puncak. Tak lama kemudian, paragon kelompok kedua akan melambat lagi. Selanjutnya, 8 orang dari kelompok pertama belum merilis fenomena Golden Core mereka. Saat 8 dari mereka melepaskan fenomena inti emas mereka, celah antara mereka dan para pembudidaya kelompok kedua akan terbuka sekali lagi. Bangkit, Wu Feng dari Sekte Cakrawala Ungu berteriak dan menyalurkan inti emasnya hingga batasnya. Cahaya merah menyelimuti wajahnya dan secara bertahap berubah menjadi ungu. Dalam sekejap mata, wajahnya ditutupi oleh cahaya ungu. Tiba-tiba, Ki ungu melayang dari timur dan menyelimuti tubuh Wu Feng. Di belakangnya ada sosok samar sosok tua dengan janggut abu-abu dan rambut menunggang banteng. Meskipun penampilannya buram, dia melepaskan kekuatan yang tak terbatas. Fenomena kuno, Ki Ungu Timur. Ki Ungu adalah ki dari seorang terhormat dan sangat mulia. Aura Wu Feng meledak bersamaan dengan kecepatannya saat dia berlari menuju kelompok pertama. Kilatan dingin melintas di mata teladan dari Sekte Bumi Jahat saat dia berteriak, tidak mau ketinggalan. Ki jahat tak terbatas menyebar di sekelilingnya dan bergemuruh. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi sabit raksasa. Sabit itu hitam seperti tinta dan menyerupai senjata menakutkan dari dalam 9 neraka yang bisa menuai semua kehidupan. Fenomena kuno, Jahat Earthskite. Suara mendesing. Teladan dari Sekte Bumi Jahat menunjuk ke depan. Jahat Earthskite raksasa memotong busur hitam pekat di udara, seolah-olah itu bisa membelah kekosongan menjadi dua. Teladan dari Sekte Bumi Jahat berlari di sepanjang busur yang robek. Amitabha, teladan biara kebijaksanaan melantunkan proklamasi Buddhis dan matanya bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Dia menyulap segel dharma unik dengan tangannya dan kekuatan fenomena di sekelilingnya melonjak. Secara bertahap, lingkaran cahaya misterius mulai muncul di belakangnya, memancarkan cahaya suci yang sempurna. Cahaya menyinari dunia seolah-olah itu bisa memurnikan semua makhluk hidup. Fenomena kuno, cahaya Buddha tanpa batas. Paragon yang bisa mencapai level ini semuanya sombong. Mereka semua ingin maju lebih jauh dan tidak mau ketinggalan dari yang lain. Namun, 8 orang di grup pertama masih unggul jauh. Perlahan-lahan, seiring waktu berlalu dan semua orang semakin dekat ke puncak, kecepatan Little Fatih, Demoness Chi, Ling Han, Wu Feng dan yang lainnya di kelompok kedua menurun saat mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tak lama kemudian, hampir semua pembudidaya di kelompok kedua berada di batas mereka. Mereka berpencar dan berdiri di atas tangga batu yang berbeda, tidak dapat maju lebih jauh. Cepat, lihat, ada 2 paragon pada langkah yang sama. Itu benar, dari kelihatannya, akan ada pertarungan yang melelahkan setelah pertarungan penyisihan. Ada 2 orang di tangga batu ke-78. Salah satunya adalah Demoness Ji dan yang lainnya adalah Duan Qingping dari Clearwind Temple. Keduanya terengah-engah dan kelelahan. Tatapan Duan Qingping berkeliaran di sekitar tubuh Demoness Ji dengan ceroboh dan dia tersenyum jahat. Gadis iblis, kamu benar-benar sial menabrakku. Apakah begitu? Iblis wanita Ji mencibir. Jika itu masalahnya, tolong lebih lembut nanti, rekan Taois. Jangan khawatir. Duan Qingping menjawab dengan penuh nafsu, aku pasti akan bersikap lembut padamu. Meskipun Duan Qingping terdengar genit dan dia memiliki ekspresi mabuk seolah dia terpesona, kedalaman matanya bersinar dengan kilatan dingin. Ada 2 orang lain di kelompok kedua yang berdiri di tangga batu yang sama. Salah satunya adalah Little Fatih dan yang lainnya adalah Qin Li dari Illusion Vincul. Keduanya saling bertukar pandang. Qin Li tertawa sinis. Dia menggunakan tangannya untuk mengiris tenggorokannya sendiri dengan isyarat dan sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Little Fatih cemberut dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Pada kenyataannya, dia memiliki kekuatan yang tersisa tetapi dia tidak percaya diri untuk menaiki tangga batu lainnya. Selanjutnya, teladan biara kebijaksanaan berdiri di tangga batu berikutnya. Jika dia gagal naik lebih jauh dan berakhir terluka parah oleh kekuatan puncak fenomena segudang, itu akan sangat memalukan. Little Fatih merenung sejenak tetapi memilih untuk tidak maju. Itu menarik, setidaknya kita akan bisa melihat 2 pertarungan antar paragon. Itu benar, hal-hal akan jauh lebih berdarah dalam pertempuran antara paragon. Aku mendengar bahwa di paragon dalam pertempuran peringkat sebelumnya berdarah dan tidak jarang mereka mati di tempat juga. Itu wajar saja, semua paragon ini sombong dan tak satu pun dari mereka akan tunduk pada yang lain. Itu normal bagi mereka untuk bertarung sampai mati terutama jika sekte mereka memiliki perseteruan sejak awal. Para pembudidaya yang menonton berdiskusi dengan panas dengan wajah bersemangat. Secara alami, mereka semua ingin menyaksikan lebih banyak pertarungan peringkat. Posisi paragon di grup kedua hampir tetap dan tidak akan ada banyak perubahan peringkat lagi. Ya, hasilnya pada dasarnya telah diputuskan. Tiba-tiba, seseorang berseru dan menunjuk ke Myriad Phenomenon Peak dengan kaget. Cepat, lihat, ada seseorang di sana. Itu, Suzimo. Semua orang tertarik pada 8 orang di kelompok pertama dan fenomena kuno yang tak terhitung jumlahnya di kelompok kedua, mereka hampir melupakan Suzimo yang menghabiskan waktunya di bawah. Ada yang tidak beres, dia tampaknya lebih cepat dari sebelumnya. Memang, dia menjadi jauh lebih cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Biasanya, tekanan yang dialami oleh seorang kultivator meningkat semakin dekat ke puncak. Dengan demikian, mereka secara alami akan melambat juga. Namun, tidak ada pembudidaya yang hadir yang tahu mengapa kecepatan Suzimo malah meningkat, seolah-olah dia tidak bisa merasakan tekanan dari gunung.
Apa yang tidak diketahui oleh para pembudidaya itu adalah bahwa Su Zimo sudah berada di alam inti emas yang disempurnakan. Dia berada pada tingkat pemahaman baru terhadap intinya. Dia sudah memahami sebagian besar tanda dan aura yang ditinggalkan oleh fenomena kuno di myriad phenomenon peak dan tidak banyak yang tersisa. Terlebih lagi, kecepatan pemahamannya meningkat saat dia maju juga. Dalam waktu singkat, dia bisa mengalami ketidakjelasan dan kemisteriusan Tao yang abadi, Buddha, dan jahat di balik fenomena mereka. Aura di sekitar Su Zimo menjadi semakin murni, seolah-olah dia telah kembali ke keadaan beresonansi dengan alam. 17 Nascent Souls di awan merasakan jantung mereka berdetak kencang saat merasakan perubahan pada Su Zimo. Semua mata mereka bersinar terang dengan ekspresi tidak percaya. Eternal Secret King, Chapter 735. Bab 735, Teratai Hijau Pembersih Dunia. Apa gunanya berkultivasi? Itu untuk menghilangkan fasad benda dan kembali ke asal mula alam. Itu juga alasan mengapa kultivator alam inti emas disebut sebagai makhluk sempurna. 1. Namun, sepanjang sejarah, hanya ada sedikit kultivator yang mampu memahami tingkat kebijaksanaan itu. Itu adalah proses pemahaman untuk mendapatkan kebenaran dan membebaskan diri dari kekangan langit dan bumi. Dengan menghapus fasad dan kembali ke diri sejati, seseorang bebas dari perjuangan hidup dan mati. Siapa saja yang bisa memahami yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Pada saat itu, Su Zimo sedang melewati jalan kuno di sepanjang jejak yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Akhirnya, dia membiarkan aura berbeda dari Tao yang abadi, Buddha, dan iblis di dalam hatinya untuk selaras dengan inti emasnya dengan sempurna dan tiba di alam kembali ke alam. Sepertinya era keemasan benar-benar telah tiba di daratan Tianhuang. Biksu Yinlu meratap secara emosional, sangat jarang inkarnasi monster yang memiliki kekayaan dan kebijaksanaan yang begitu besar muncul. Memikirkan bahwa dua dari mereka akan lahir secara berurutan di era ini. Sepertinya Di Yin punya kecocokan. Petik 2. Fufu, Tuan Hunyi yang sempurna terkekeh bangga dengan jijik di matanya saat dia menggelengkan kepalanya. Memang, pemuda itu memiliki kebijaksanaan dan keberuntungan yang luar biasa. Namun, dia jauh dari sebanding dengan Di Yin. Kita akan membicarakannya saat dia bisa mengejar jejak Di Yin. Saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Di Yin. Biksu Yinlu tidak menjawab. Itu karena, Di Yin sudah berada di puncak pada saat itu. Di puncak, Di Yin berdiri dengan tangan di belakang. Sosoknya samar-samar terlihat melalui awan dan dia memancarkan dominasi yang tak tertandingi saat dia memandang rendah semua pembudidaya lainnya. Di Yin akan meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno, dia adalah makhluk sempurna nomor 1 yang sebenarnya. Dia juga yang pertama melakukannya dalam 1000 tahun. Meskipun 17 Nascent Souls yang hadir dulunya adalah kultivator teratas yang mendominasi pada masanya, tidak satupun dari mereka mampu mencapai prestasi ini. Di Yin mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat Su Zimo yang maju dari belakang, dia hanya bisa mendengus dingin. Dentang, dentang. Akhirnya, seseorang di kelompok pertama tidak dapat menahan tekanan dan melepaskan fenomena Golden Core. Suara pedang berdengung bergema tanpa henti di seluruh dunia. Serangkaian lampu pedang dingin muncul di belakang Dugu Jian. Mereka menyelimuti langit dengan rapat dan merobek udara. Pedang meliputi surgawi. Itu adalah fenomena inti emas dari dao pedang dan diciptakan oleh sosok perkasa di zaman kuno. Itu peringkat 41 pada peringkat fenomena sebelumnya. Untuk berpikir bahwa itu akan memiliki kekuatan seperti itu ketika dirilis oleh Dugu Jian. Kebanyakan pembudidaya pedang mengungkapkan keganasan secara eksternal. Mengingat situasinya, kilatan dingin melintas di mata Hang Qiuyu saat dia melepaskan fenomena inti emas juga. Fiuh, fiuh, fiuh. Pedang Qi melesat di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan bekas pedang melalui kehampaan di belakangnya. Kekosongan itu sepertinya diiris menjadi balok-balok kecil. Itu adalah fenomena warisan dari Sword Sect, Startling Sword Qi. Kedua fenomena pedang dao sangat tajam dan mengiris energi roh di sekitarnya menjadi potongan-potongan kecil. Tanpa mereka berdua mengendalikan sesuatu dengan sengaja, kedua fenomena pedang itu menunjukkan tanda-tanda persaingan satu sama lain. Penanam pedang berspesialisasi dalam menumbuhkan keganasan mereka. Ketika dua pembudidaya pedang bentrok, seorang pemenang harus diputuskan. Hang Qiuyu dan Dugu Jian mendukung fenomena inti emas mereka dan berlari menuju tangga batu ke-100. Segera setelah itu, Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace merilis fenomena inti emasnya juga. Satu demi satu, kilatan petir melonjak di atas kepalanya dan membentuk lautan petir yang menakjubkan di belakangnya. 5 petir ilahi menyelimuti kepalanya dan melindunginya. 5 guntur apokaliptik, gunung mayat, Rentu dari Sekte Asura menunjuk ke depan dengan tatapan dingin. Di hadapannya, sederet mayat dengan bau busuk muncul tanpa henti. Mereka menumpuk satu sama lain dengan berantakan dan menciptakan gunung besar. Rentu menginjak gunung mayat tanpa emosi dan terus mendaki. Aku dengar gunung mayat dari fenomena inti emas itu terbuat dari orang-orang yang mati di tangan Rentu. Ah, seorang kultivator berseru dan menggigil di sekujur tubuhnya saat dia berkata dengan suara gemetar, pasti ada jutaan orang di sana, kan? Suara Rentu terdengar lagi sebelum dia bisa menyelesaikannya. Lautan darah, guyuran, darah yang merembes keluar dari bawah gunung mayat tumbuh dan berubah menjadi lautan tanpa batas dalam sekejap mata. Laut berwarna darah dan memancarkan aura keputusasaan dan kematian yang kejam. Gunung mayat melayang di lautan darah. Rentu berdiri di atas gunung mayat dengan keganasan yang luar biasa saat dia melewati langkah ke-100 secara langsung dan terus maju. Itu lautan darah gunung mayat. Tidak kusangka Rentu akan menyatukan mereka. Saya ingat bahwa orang sebelumnya yang mengembangkannya ke tingkat yang menakutkan adalah seorang ahli dari Sekte Asura 1000 tahun yang lalu dan dia adalah Asura generasi ini. Pada kenyataannya, gunung mayat dan laut darah adalah dua fenomena kuno yang berperingkat sangat tinggi di peringkat fenomena. Kekuatan mereka menjadi lebih menakutkan ketika mereka digabungkan menjadi satu. 1000 tahun yang lalu, Asura, Yan Beichen, naik ke puncak myriad phenomenon peak dengan mayat Mountain Blood Sea dan mengambil posisi nomor 1. Kedelapan dari mereka adalah paragon langka tiada taranya. Lord Luo Sui yang sempurna menghela nafas dengan lembut. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengambil posisi teratas di peringkat fenomena inti emas sebelumnya. Tidak kusangka mereka semua akan berkumpul bersama di generasi ini. Selain itu, ada penjelmaan monster yang hampir tak terkalahkan di atas mereka semua, Di Yin. Bang, bang, bang. Biksu Juechen, Pang Yue dan Biksu Jiankong merilis fenomena inti emas mereka satu demi satu juga. Cahaya keemasan turun. Biksu Juechen tampak terselubung oleh naungan keemasan dan bersinar terang. Pagoda 7 lantai turun dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan melayang di atas Biksu Jiankong. Itu mengalir dengan cahaya ilahi seperti air terjun yang melindunginya. Fenomena peninggalan biara hollow, pagoda 7 lantai.
Fenomena Golden Core semakin menakutkan. Dibandingkan dengan Long River Sunset dan Galaxy Vortex dari sebelumnya, mereka berada pada level kekuatan yang sangat berbeda. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ming Zhen. Dia adalah satu-satunya yang belum melepaskan fenomena inti emasnya di antara 8 orang itu. Fufu, Biksu Yuan Kong mencibir, mungkin karena dia memiliki fenomena inti emas yang tidak berharga yang tidak berguna bahkan jika dia melepaskannya. Itu sebabnya dia memilih untuk memaksakan dirinya melalui segalanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ming Zhen menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan melepaskan aura yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, teratai hijau muncul di belakangnya dan melayang di udara sebelum berputar perlahan. Setiap kelopak terukir dengan pola yang tidak jelas dan rumit. Perlahan, kelopaknya terbuka dan teratai hijau bermekaran. Satu demi satu, cahaya misterius menyebar dan bersinar. Keharuman menguar dari tengah platform teratai. Teratai hijau mekar seolah bisa memurnikan semua kejahatan di dunia ini. Saat teratai hijau bermekaran, baik itu laut darah gunung mayat atau pagoda 7 lantai, fenomena inti emas dari 7 orang lainnya bergidik sejenak seolah-olah terkena dampak yang signifikan. Fenomena apa itu? Fenomena itu terlihat agak familiar, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Ah, tiba-tiba, beberapa seru terdengar satu demi satu di atas awan. Beberapa penguasa sempurna dari biara Buddha terlonjak kaget saat mereka menatap teratai hijau di belakang Ming Zhen dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Teratai hijau pembersih dunia. Perlahan, Biksu Yuan Kong mengucapkan 4 kata. Kerumunan gempar. Teratai hijau pembersihan dunia, fenomena warisan dari biara Fahua, adalah fenomena inti emas tingkat atas dari biara-biara Buddha. Ketika diolah hingga mencapai puncaknya, kekuatannya bahkan berada di atas pagoda 7 lantai. Satu terjemahan harfiahnya adalah makhluk sejati. Eternal Secret King, Chapter 736. Bab 736 tanpa judul. Fenomena itu adalah fenomena peninggalan biara Fahua, sebuah sekte super yang dihancurkan 10.000 tahun yang lalu. Itu hanya dapat dipahami dengan mengembangkan rahasia klasik nomor 1 dari alam inti emas, Sutra Teratai Dharmic Mistik. Namun, Sutra Teratai Dharmic Mistik telah lama hilang dalam malapetaka itu 10.000 tahun yang lalu. Dalam malapetaka 10.000 tahun yang lalu itu, biara Fahua dan Daming dihancurkan dan teknik kultivasi serta keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya hilang. Bahkan setelah bertahun-tahun, masih ada kultivator yang mencari teknik kultivasi dan keterampilan rahasia tersebut. Tidak ada yang mengharapkan biksu muda tak dikenal ini mengembangkan fenomena inti emas yang telah hilang selama 10.000 tahun. Ada kemungkinan besar biksu muda ini memiliki hubungan yang dalam dengan biara Fahua yang hancur. Biksu Yuan Kong, Biksu Wei Fu dan semua orang memandang Ming Zhen dengan kilatan di mata mereka, menyerupai binatang buas lapar yang melihat mangsa. Biksu Yin Lu sedikit mengernyit dengan ekspresi khawatir. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Dengan melepaskan teratai hijau pembersih dunia, Ming Zhen mengekspos dirinya pada keserakahan orang lain. Saat 8 orang dari kelompok pertama melepaskan fenomena inti emas mereka, jarak antara mereka meningkat dan secara bertahap, ada perbedaan di antara mereka. Rentu dari Sekte Asura berada tepat di depan. Dia sudah berada di tangga batu ke-105. Itu adalah ketinggian yang cukup tangguh. Dalam peringkat fenomena inti emas sebelumnya, Di Yin yang menjadi nomor 1 hanya berhasil mencapai tangga batu ke-99. Fakta bahwa Rentu mampu mencapai ketinggian itu berarti kekuatannya lebih kuat dari Di Yin 100 tahun yang lalu. Sayang, Di Yin menekan kultivasinya selama 100 tahun dan terus memahami kekuatan alam inti emas. Alasan kepulangannya adalah untuk menjadi nomor 1 dari Phenomenon Ranking sekali lagi dan menekan semua paragon lainnya. Ah, Rentu meraung ke langit dan ki darahnya melonjak. Vena hijau muncul di lehernya seperti ular roh dan dia memiliki ekspresi kemarahan yang mengancam. Dia ingin naik ke puncak gunung. Dia marah. Dia tidak ingin kalah dengan orang lain. Namun, tekanan dari puncak terlalu menakutkan. Bahkan menaiki anak tangga batu lagi hampir mustahil baginya, apalagi naik ke puncak. Di Yin berdiri tinggi dan di atas dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap Rentu yang sedang berjuang dengan ejekan samar di matanya. Salah satunya berteriak dari lubuk hatinya. Yang lainnya acuh tak acuh. Satu berdiri di bawah, yang lainnya berada di puncak gunung. Perbedaannya mencolok. Itu sama di bawah untuk Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace, Biksu Jiankong, Pang Yue dan yang lainnya. Itu seperti seorang kaisar yang memandangi masa dari atas, tidak peduli bagaimana masa berjuang, tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan dominasinya. Serangkaian desahan datang dari kerumunan. Harus dikatakan bahwa untuk paragon itu, adalah sebuah tragedi bahwa mereka dilahirkan pada generasi yang sama dengan Di Yin. Perlahan-lahan, Rentu menundukkan kepalanya. Dia sudah kelelahan. Batasnya ada di tangga batu ke-105. Meskipun perbedaan antara dia dan puncaknya hanya 3 langkah batu, jarak antara mereka hampir sama dengan jarak antara langit dan bumi. Tiba-tiba, seruan terdengar dari kerumunan di bawah. Tangga batu tempat Rentu berdiri bergetar hebat untuk sesaat. Rentu melirik ke samping dan niat membunuh di matanya melonjak. Tidak jauh darinya, Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace berhasil mencapai tangga batu ke-105 juga menggunakan Apocalyptic Five Thunders miliknya. Su Cheng terengah-engah dan bermandikan keringat. Keributan pecah di antara kerumunan. Ini berarti bahwa 2 paragon akan berbenturan dalam pertarungan peringkat yang akan datang. Akhirnya, akan ada pertarungan antara lautan darah gunung mayat dan 5 guntur apokaliptik. Hehehe, Rentu mengeluarkan tawa meresahkan yang membuat seseorang merinding. Su Cheng hanya menyeringai dingin melawan niat membunuh Rentu tanpa rasa takut. Pada level mereka, tidak ada dari mereka yang akan mundur dari pertempuran kecuali melawan lawan yang tak terhentikan seperti Di Yin. Rentu ingin membunuh Su Cheng. Su Cheng ingin meningkatkan reputasinya dengan menekan Rentu. Di bawah Rentu dan Su Cheng adalah Biksu Jiankong dari Biara Hollow. Tangga batu ke-104, itu adalah batasan Biksu Jiankong. Dia menatap Rentu dan Su Cheng di atasnya dengan kemarahan yang tak terbatas di matanya. Sebelum dia memasuki medan perang kuno, dia ingin menantang Di Yin. Ketika Di Yin naik ke puncak sebelumnya, dia menyadari perbedaan di antara mereka. Namun, dia merasa bahwa dia pasti berada di posisi 3 teratas dari Phenomenon Ranking. Untuk berpikir bahwa dia hanya bisa puas dengan tempat keempat sekarang. Cepat, lihat, akan ada pertempuran besar lainnya. Menarik, ini akan menjadi pertarungan antara biara-biara Buddha. Keributan pecah dari kerumunan lagi. Biksu Jiankong berbalik secara naluriah. Orang lain muncul di tangga batu ke-104. Itu adalah biksu muda bernama Ming Zhen.
Teratai hijau mekar melayang di belakang Ming Zhen. Itu terlihat sangat biasa tetapi mengeluarkan aura yang menakutkan. Murid Biksu Jian Kong menyempit. Dia tidak peduli tentang biksu muda ini sebelumnya. Tapi sekarang, sepertinya tempat keempatnya di Phenomenon Ranking belum dikonfirmasi. Ming Zhen bahkan tidak melirik Biksu Jian Kong, hanya menatap tangga batu ke-105 dengan ekspresi tenang. Kakinya berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan ke depan. Apa yang dilakukannya? Apakah dia mencoba untuk naik ke tangga batu berikutnya? Tidak heran mengapa itu adalah mistik klasik nomor 1 di ranah Golden Core. Banyak pembudidaya tercengang ketika mereka melihat tindakan Ming Zhen. Namun, Ming Zhen hanya naik setengah jarak ke anak tangga batu berikutnya ketika dia bergoyang dan mendengus sebelum mendarat kembali di anak tangga batu ke-104 lagi. Fufufu, Biksu Jian Kong hanya bisa mencibir, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ming Zhen mencengkeram dadanya dan darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia hanya melirik Biksu Jian Kong tetapi tidak membantah. Biksu Yin Lu menghela nafas dengan lembut. Tuan Luo Sui yang sempurna memelototi Biksu Yuan Kong dan berkata dengan dingin, jika seseorang tidak melukai biksu muda ini sebelumnya dengan menyalahgunakan senioritasnya, dia mungkin sudah naik ke tangga batu ke-105. Banyak pembudidaya memiliki ingatan yang tiba-tiba. Sebelum pertarungan untuk peringkat fenomena, Biksu Yuan Kong menggunakan bahasa Sanskerta untuk melukai Ming Zhen. Ming Zhen telah mendaki Myriad Phenomenon Peak dengan cedera. Dua orang berdiri di tangga batu ke-103 di bawah Biksu Jian Kong dan Ming Zhen juga. Hang Qiuyu dari Sekte Pedang dan Dugu Jian dari klan Dugu. Dua pembudidaya pedang hebat akan bertarung habis-habisan. Pertarungan untuk Phenomenon Ranking ini jauh lebih intens dari yang dibayangkan siapapun. Sudah ada 3 pertarungan sendirian untuk pertarungan peringkat dari 10 tempat teratas. Ini jarang terjadi di peringkat fenomena sebelumnya. Setelah mereka berdua datanglah Pang Yue dari Overlord Palace di tangga ke-102. Di tangga batu ke-101 adalah Biksu Jue Chen dari Biara Berlian. Kedelapan orang dari kelompok pertama telah berhasil melewati tangga batu ke-100. Pertarungan untuk Phenomenon Ranking kali ini benar-benar luar biasa intens. Tidak kusangka ada begitu banyak paragon yang dikumpulkan. Saatnya memasang taruhanmu. Tidak ada keraguan tentang siapa yang berada di puncak peringkat fenomena. Ayo tebak siapa yang akan menjadi yang kedua, keempat, dan... Sebelum pembudidaya itu menyelesaikan kalimatnya, pandangannya menyapu dan membeku di puncak fenomena segudang sementara mulutnya ternganga secara bertahap. Apa yang salah? Beberapa pembudidaya bertanya saat mereka menoleh ke arah tatapan orang itu. Sepertinya kita telah melupakan seseorang. Kultivator itu tidak bisa menahan keterkejutan di matanya. Di puncak fenomena segudang, sesosok naik dengan cepat, melonjak ke langit melebihi satu sosok demi satu. Tangga batu ke-90, tangga batu ke-91, tangga batu ke-98. Bahkan setelah langkah batu ke-100, kecepatan sosok itu tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang dan masih terus maju. Eternal Secret King, Chapter 737. Bab 737, Puncak. Orang itu benar-benar menakutkan. Dia tidak melepaskan fenomena inti emasnya untuk 100 langkah pertama dan mengisinya hanya dengan mengandalkan fisiknya. Dikatakan bahwa fisiknya sebanding dengan binatang buas berdarah murni. Memang, tidak ada yang dibesar-besarkan sama sekali. Itu tidak banyak, Diin hanya merilis fenomena inti emasnya setelah langkah batu ke-100 juga. Pada saat itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok hijau di Myriad Phenomenon Peak. Saat semua orang berdiskusi, Su Zimo telah menginjakkan kaki di tangga batu ke-100. Ledakan. Saat dia mendarat di tangga batu itu, mata Su Zimo bersinar terang saat dia sedikit mengernyit. Tekanan yang datang dari atas telah meningkat secara signifikan setelah langkah batu ke-100. Bahkan dengan fisiknya, dia merasakan ketegangan. Tentu saja, itu karena dia tidak menggunakan kekuatan inti dalamnya. Su Zimo memperkirakan bahwa jika dia menggunakan kekuatan inti dalamnya dan meledak dengan kekuatan penuh ki darahnya, dia dapat mencapai puncak-puncak fenomena segudang bahkan tanpa melepaskan fenomena inti emasnya. Tentu saja, itu tidak praktis. Tuan Yujun yang sempurna memperingatkannya bahwa menggunakan kekuatan inti batinnya di puncak fenomena segudang akan mendekati kematian. Retakan, retakan, retakan. Langit di atas kepala Su Zimo robek berulang kali dan kilat menyambar. Hujan deras turun, berubah menjadi banjir deras dengan meteor yang tak ada habisnya. Seolah-olah kiamat telah turun. Ledakan, 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 ledakan. 4 pilar batu raksasa yang menembus langit berdiri di tengah banjir. Di bagian atas pilar batu ada cangkang yang menutupi langit, terukir dengan pola misterius yang sepertinya mengandung rahasia alam semesta yang tak ada habisnya. Keempat anggota badan menekan gelombang yang mengamuk dan cangkang menopang langit yang pecah. Primordial Divine Turtle telah turun, mengangkat kepalanya menjadi melolong liar dan tatapan cerah. Ini adalah pertama kalinya sebagian besar pembudidaya yang hadir menyaksikan fenomena itu secara pribadi. Ekspresi mereka berubah dan keterkejutan tak berujung memenuhi mata mereka. Fenomena primordial itu sudah lama hilang. Bahkan 17 Nascent Souls yang hadir belum pernah menyaksikannya secara pribadi sebelumnya. Tidak heran mengapa makhluk suci purba yang melindungi masa untuk berpikir bahwa itu akan memiliki kekuatan seperti itu. Biksu Yin Lu meratap. Tuan Luo Sui yang sempurna berkata dengan dalam, umat manusia pasti akan makmur dengan kebangkitan fenomena primordial yang hilang ini. Tuan Hun Yi yang sempurna dan Biksu Yuan Kong hanya menyeringai dingin dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun Tuan Yujun yang sempurna tidak memiliki ekspresi, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Sementara munculnya fenomena primordial mewakili datangnya zaman keemasan, itu juga bisa menyiratkan bahwa bencana yang tak terbayangkan sedang mendekat. Jika umat manusia bisa melewatinya, mereka akan makmur. Jika mereka tidak bisa, ada kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan. Di era kuno, banyak kaisar bangkit dan keberadaan tertinggi yang tak tertandingi yang ditakuti sepanjang sejarah seperti kaisar manusia muncul. Itulah alasan yang membangun keadaan daratan Tianhuang saat ini. Tapi sekarang kaisar telah meninggal dan kaisar manusia meninggalkan daratan Tianhuang lama sendirian. Siapa yang akan menyelamatkan umat manusia jika bencana benar-benar datang? Aku mungkin mengkhawatirkan apa-apa. Tuan Yujun yang sempurna menggelengkan kepalanya dan tersenyum mencela. Tekanan pada Su Zimo berkurang secara signifikan setelah dia melepaskan Primordial Divine Turtle. Dia tiba di tangga batu ke-101 dan melampaui Biksu Jue Chen tanpa berhenti untuk terus maju. Langkah ke-102, langkah ke-103, Biksu Jue Chen, Pang Yue dan Hang Qiuyu hanya bisa melihat saat Su Zimo melewati mereka. Mereka bertiga memiliki ekspresi yang bertentangan. Dalam pertempuran di bawah istana kaisar manusia 20 tahun yang lalu, teladan dari sekte abadi, Buddha, dan iblis dibiarkan mati dan terluka.
Sebagian besar dari mereka putus asa karena kemunduran dan diturunkan menjadi bagian dari massa. Mereka bertiga adalah satu-satunya yang mengalahkan setan batin mereka dan berdiri lagi. Mereka maju dengan terhormat dan mendapatkan kembali tempat mereka sebagai murid nomor 1 sekte mereka di alam inti emas. Sebagian besar alasan mereka kembali adalah untuk menghapus rasa malu dari masa lalu mereka. Mereka ingin melawan Susimo lagi. Namun, Susimo sama sekali tidak memberi mereka kesempatan itu. Dia melampaui mereka dengan mudah di Myriad Phenomenon Peak. Semua orang tahu bahwa Susimo memiliki fenomena ganda. Sekarang dia sudah ada di sini dengan satu fenomena, di mana dia bisa maju dengan dua fenomena itu. Bisakah dia benar-benar cocok dengan Diin? Secara bertahap, keheningan memenuhi sekitar Myriad Phenomenon Peak. Semua pembudidaya ingin tahu di mana Susimo bisa mencapainya. Diin berdiri di atas dan menatap Susimo tanpa ekspresi. Bang, Susimo telah naik ke tangga batu ke-105. Su Cheng terlihat emosional saat dia menatap tajam ke arah Susimo dengan mata membelalak. Puluhan hari yang lalu, dia bertarung melawan Susimo. Pada saat itu, Susimo merilis fenomena ganda dan menyatukannya untuk menghancurkan 5 guntur apokaliptiknya. Dan sekarang, dia sudah berada di level ini hanya dengan satu fenomena inti emas. Ini berarti bahwa kekuatan fenomena inti emas Susimo telah berkembang ke tingkat lain dalam belasan hari ini. Tebakan Su Cheng benar dan salah. Memang benar bahwa kekuatan fenomena inti emas Susimo telah berkembang. Namun, itu bukan selama belasan hari ini, tetapi dalam perjalanannya mendaki puncak fenomena segudang sebelumnya. Dia memahami tanda dan aura yang ditinggalkan oleh para ahli kuno di Myriad Phenomenon Peak dan memperoleh wawasan tentang Tao Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis dari kondensasi Ki, pendirian yayasan, dan alam inti emas. Fenomena inti emasnya telah berevolusi sepenuhnya. Meskipun orang luar mungkin tidak dapat merasakannya, Susimo mengerti bahwa perubahan adalah yang terbesar. Dia berdiri di anak tangga batu ke-105 dan berlama-lama sejenak dengan mata tertutup. Tiba-tiba, Susimo membuka matanya dan meraung ke langit. Inti emasnya berputar dan gelombang panas yang membakar dilepaskan. Bang, ledakan, ledakan, gunung-gunung runtuh dan gunung berapi memuntahkan. Lava merah menyelimuti lantai dan api berkobar ribuan kilometer. Seekor anakonda raksasa keluar dari bawah tanah dan membubung ke langit, mengepakkan sayapnya yang berwarna merah menyala dan hampir transparan saat ia mengangkat kepalanya menjadi raungan. Ular primordial melonjak. Dua fenomena primordial telah turun. Aura Susimo meledak dan dia menginjak tanah dengan keras, melonjak ke langit seperti anak panah saat dia melewati langkah ke-106, ke-107. Ledakan. Sekali jalan, Susimo naik ke puncak Myriad Phenomenon Peak sekaligus dengan mengandalkan fenomena gandanya. Setelah keheningan sesaat, kerumunan pecah menjadi seruan. Semuanya terjadi terlalu cepat sehingga banyak pembudidaya belum bereaksi. Dalam sekejap mata, ada orang lain di puncak Myriad Phenomenon Peak. Gunung itu setinggi 108.000 kaki dan awan melayang di sekitarnya. Dua sosok berdiri di antara mereka, samar-samar terlihat dan menyerupai kaisar tak tertandingi yang memandang rendah dunia fana. Banyak pembudidaya tampak sangat bersemangat. Dua orang di puncak gunung menyiratkan bahwa akan ada pertarungan yang mengguncang di antara mereka dalam pertarungan peringkat. Hais, Tuan Yujun yang sempurna menghela nafas. Ini adalah hasil yang paling enggan dia saksikan sebagai pembudidaya Istana Enigma yang menjadi tuan rumah peringkat fenomena. Hilangnya salah satu dari dua paragon tak tertandingi ini tidak akan menguntungkan umat manusia. Di puncak, Diin menatap Susimo yang ada di sampingnya dan menyeringai dengan senyum palsu. Perhatikan baik-baik pemandangan yang indah ini, dunia yang indah ini dan langit yang indah. Nikmati tampilan penghormatan dari para pembudidaya lainnya. Ini mungkin hal terakhir yang bisa Anda nikmati. Apakah begitu? Susimo menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Susimo, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu tahu apa arti puncak dari Myriad Phenomenon Peak ini untukmu? Diin menunjuk ke bawah kakinya dan tersenyum gelisah. Ini gerbang kematianmu. Dengan mendaki puncak ini, Anda telah melewati gerbang kematian. Karena Anda memiliki keinginan mati, yang bisa saya lakukan hanyalah memenuhinya untuk Anda. Eternal Secret King, Chapter 738. Bab 738, Pertempuran Peringkat. Susimo hanya mencemooh provokasi Diin dengan dingin. Hal-hal di antara mereka berdua tidak dapat didamaikan dan salah satu dari mereka pasti akan segera mati, tidak perlu berbicara lebih jauh. Berbeda dengan bagian bawah gunung, Susimo tidak lagi mengalami tekanan dari Myriad Phenomenon Peak saat dia mendaki puncaknya. Seolah-olah mereka telah mendapatkan pengakuan atas gunung kuno ini. Susimo berbalik dan mengamati sekelilingnya. Itu luas di puncak gunung tanpa apapun yang terlihat kecuali prasasti tinggi yang didirikan di tengah, ada ratusan nama terukir di atasnya. Saat dia berdiri di depan prasasti, Susimo tetap diam dan perasaannya menjadi rumit. Ada rasa senang, bangga, dan sedih. Tak terhitung tahun telah berlalu sejak zaman kuno dan pemeringkatan fenomena diadakan secara konsisten setiap 100 tahun sekali. Namun, hanya beberapa ratus pembudidaya yang berhasil naik ke puncak. Mulai hari ini, namanya juga akan terukir di prasasti itu dan diwariskan sepanjang sejarah tidak peduli berapa lama waktu berlalu baik hujan maupun cerah. Dia seharusnya merasa bangga dan gembira. Kesedihan datang dari kenyataan bahwa dia tidak bisa berbagi kegembiraan ini dengan seseorang. Tanpa orang itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi, apalagi meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno ini. Sepertinya aku semakin dekat denganmu lagi. Susimo menundukkan kepalanya di depan prasasti dan bergumam dengan senyum tipis. Meskipun dia masih sangat jauh dari dunia halus itu, dia percaya bahwa dia pasti akan tiba di sana cepat atau lambat dan mengikuti jejaknya. Kalian berdua dapat memadatkan energi roh kalian dan meninggalkan nama kalian di prasasti fenomena kuno. Suara Tuan Yujun yang sempurna terdengar. Susimo dan Diin menurut dan meninggalkan nama mereka di prasasti. Gaya tulisan tangan pada prasasti berbeda dari orang ke orang. Ada yang runcing, ada yang tertahan, ada yang kasar dan tegas, ada yang anggun dengan guratan panjang, ada yang kokoh dan kuno sementara yang lain liar dan kasual. Bantalan pendahulunya bisa dilihat melalui tulisan tangan mereka. Semua pembudidaya di bawah puncak gunung terlihat iri. Peringkat fenomena inti emas dilakukan setiap 100 tahun sekali. Namun, prasasti fenomena kuno ada di sana untuk selama-lamanya. Setiap kultivator yang berhasil masuk ke Myriad Phenomenon City semuanya layak disebut paragon. Saat itu, Tuan Yujun yang sempurna berkata perlahan, pencapaian hari ini tidak berarti kejayaan di masa depan. Semuanya, kalian harus bekerja keras dan tidak mengendur. Nama yang tertinggal di prasasti fenomena kuno mungkin bukan bukti pencapaian seseorang di masa depan.
Di antara beberapa ratus pembudidaya, banyak dari mereka yang mati juga. Langit sering cemburu pada mereka yang berbakat. Mereka terikat untuk menanggung kesulitan dan bahaya yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, ada juga kultivator yang menjadi kaisar tanpa meninggalkan nama mereka di prasasti fenomena kuno. Tidak ada di dunia ini yang mutlak. Tuan Yujun yang sempurna melanjutkan, peringkat fenomena baru sekarang keluar dengan berakhirnya pertempuran eliminasi. Setelah sedikit istirahat, para kultivator dalam daftar akan menjalani pertarungan peringkat terakhir. Pertarungan peringkat diadakan di platform yang ditinggikan di kaki gunung. Peron itu setinggi 100 kaki dan sangat luas dengan ruang yang cukup untuk 10.000 orang berdiri di atasnya pada saat yang bersamaan. Ada total 18 pertarungan peringkat kali ini. Tentu saja, yang ditunggu semua orang adalah pertarungan antara 10 besar fenomenon ranking. Pertandingan terakhir adalah antara Suzimo dan Diyin untuk memperebutkan peringkat teratas. Setelah pertempuran eliminasi, pembudidaya di peringkat fenomena harus beristirahat sejenak untuk memulihkan stamina mereka. Dalam kelompok Suzimo, selain Ji Chengtian, yang lain, Little Fatty, Demoness Ji dan Ming Zhen harus ikut serta dalam pertarungan melawan paragon lain untuk pertarungan peringkat terakhir. Little Fatty melawan Qin Li dari Illusion Finchult dari Sekte Iblis. Demoness Ji melawan Duan Qingping dari Clearwind Temple dari Sekte Abadi. Ming Zhen melawan Biksu Jiankong dari Biara Hollow dari Biara Buddha. Bagi para pembudidaya untuk tiba di tangga batu yang sama, itu adalah bukti bahwa perbedaan antara kekuatan fenomena mereka tidak terlalu besar. Namun, kekuatan bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam pertarungan antar pembudidaya. Itu adalah pertarungan antara teknik, seni roh, keterampilan rahasia, dan bahkan pengalaman mereka dalam pertempuran. Biksu muda, minum ramuan ini. Xiaoning tiba di samping Ming Zhen dan menyerahkan obat mujarab kepada Ming Zhen. Ming Zhen terluka oleh Mong Yuan Kong sebelumnya dan naik ke Myriad Phenomenon Peak dengan luka-lukanya. Xiaoning tahu bahwa luka-lukanya semakin parah dan karenanya gerakan itu. Ambil dan sembuhkan dengan cepat sehingga kamu bisa bertarung dengan kekuatan penuhmu. Su Zimo mengangguk. Meskipun dia memiliki cukup banyak eliksir di tas penyimpanannya, kualitas dan efektivitas eliksir dari eliksir yang sek adalah yang terbaik. Teknik kultivasi Ming Zhen berasal dari Biara Buddha. Kecepatan pemulihannya mengejutkan. Dengan ramuan itu dan sedikit istirahat, dia bisa pulih hampir seluruhnya sebelum pertempurannya. Terima kasih, dermawan. Ming Zhen menerima ramuan itu dan menelannya. Pertarungan peringkat dimulai saat sore tiba. Untuk mencegah paragon mati dalam pertarungan peringkat, selama pembudidaya manapun tidak dapat menang dan meninggalkan radius platform batu tepat waktu, itu akan dianggap sebagai kekalahan. Pertempuran akan segera berakhir. Pertarungan pertama adalah memperebutkan tempat ke-98 dari Phenomenon Ranking. Dua teladan yang bertarung berasal dari sekte atas. Meskipun sudah mendekati akhir peringkat fenomena, pertempuran itu juga luar biasa intens. Kedua teladan bergiliran untuk melepaskan seni roh dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Variasi mereka dalam pertarungan jarak dekat dan jarak jauh tidak ada habisnya. Akhirnya, kedua paragon melepaskan fenomena Golden Core mereka dan bertarung sampai mereka benar-benar kelelahan sebelum salah satu dari mereka menang dengan sedikit keunggulan. Semua pembudidaya yang menonton di bawah kagum. Mereka juga bisa mendapatkan keuntungan besar dari pertarungan antara paragon. 12 pertempuran berakhir seiring berjalannya waktu dan malam menjelang. Pertandingan berikutnya adalah untuk tempat ke-20 dari Phenomenon Ranking. Kedua paragon itu adalah Demoness Ji dan Duan Qingping. Di peron batu, Demoness Ji membungkuk ke depan dengan sopan dengan tangan di depannya. Dia memberi Duan Qingping senyuman lembut saat dia berkata dengan lembut dengan mata jernih berair, "Kakak Duan, tolong." Duan Qingping membeku sesaat dengan tatapan bingung di matanya. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dengan ekspresi konflik di wajahnya. Ada apa dengan Duan Qingping? Aku tidak melihat serangan Demoness Ji. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Su Zimo mengangguk dalam diam. Demoness Ji menjadi lebih baik dan lebih menakutkan dengan teknik sihirnya. Terlepas dari paragon biara Buddha yang bersih dari keinginan duniawi, kultivator lain manapun dapat terpesona oleh Demoness Ji jika mereka terganggu sejenak. Duan Qingping melebarkan matanya dan melotot ke sekeliling, melolong di bagian atas paru-parunya. Bencana angin hitam. Topan hitam pekat yang melolong dengan marah muncul dan mengerumuni Duan Qingping dengan gemetar. Topan itu sangat kuat sehingga pembudidaya manapun yang melakukan kontak dengan mereka akan langsung tercabik-cabik. Duan Qingping menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera melepaskan fenomena inti emasnya. Sayangnya, dia sudah kehilangan langkah pertama dan tersihir. Sulit baginya untuk mendapatkan kembali kesuciannya bahkan dengan dirilisnya fenomena inti emasnya. Demoness Ji berdiri di samping dan menatap dingin tanpa bergerak. Seperti lalat gila tanpa kepala, Duan Qingping melolong marah di peron batu seolah-olah dia tidak bisa melihat Demoness Ji sama sekali, dia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Penguasa kuil angin jernih yang sempurna memiliki ekspresi yang mengerikan ketika dia melihat itu. Mengingat situasi saat ini, tidak akan lama sebelum Duan Qingping menghabiskan energi rohnya dan menghabiskan dirinya sepenuhnya tanpa Demoness Ji bahkan bergerak. Kemenangan diputuskan. Itu adalah kemenangan yang mudah. Demoness Ji bahkan tidak harus melepaskan fenomena inti emasnya. Eternal Secret King, Chapter 739. Bab 739, semua pedang bersatu. Pertarungan berikutnya adalah memperebutkan tempat ke-14 dari Phenomenon Ranking. Little Fatty melawan Qin Li dari Illusion Finchult. Teknik kultivasi Illusion Finchult bersandar pada mempengaruhi kondisi mental seseorang. Hati-hati. Demoness Ji mengingatkan Little Fatty karena niat baik saat turun. Little Fatty, Demoness Ji dan bahkan Ji Chengtian, Si Jian dan yang lainnya berasal dari sekte yang berbeda. Faktanya, mereka adalah faksi abadi yang berlawanan di antara iblis dan tidak berinteraksi sama sekali. Namun, kelompok mereka sekarang memiliki tingkat hubungan dengan Su Zimo sebagai intinya. Terima kasih. Little Fatty mengucapkan terima kasih. Fenomena Yellow Springs Little Fatty tidak akan bisa mencapai tempat ini sebelum dia memasuki Astral Dragon Sekutu Melair. Akan sulit baginya untuk berada di posisi 50 besar peringkat fenomena, apalagi 20 besar. Tapi sekarang, Little Fatty diakui oleh Yellow Springs Diagram. Meskipun dia belum mengembangkan roh esensi dan masih tidak dapat menggunakan senjata darmik dari zaman kuno, fenomena Yellow Springs miliknya mengalami transformasi lengkap dan jauh berbeda dari sebelumnya. Dua orang berdiri di atas platform batu. Mata Qin Li cerah dan tiba-tiba, serangkaian gambar mengerikan muncul di belakangnya. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya diikat ke tiang besi yang hangus dan asap mengepul dari daging mereka yang mendesis dan terbakar saat mereka berjuang dan melolong tanpa henti.
Di sisi lain, sebuah pabrik batu raksasa muncul di kehampaan. Jutaan makhluk hidup ditarik masuk oleh penggilingan batu saat berputar dan hancur perlahan, menumbuk daging dan tulang mereka saat darah mengerikan tumpah ke tanah. Meski darah dan daging makhluk hidup dihancurkan, kesadaran mereka masih ada. Dalam sekejap mata, darah dan daging yang berceceran dihidupkan kembali dan ditarik ke dalam penggilingan batu untuk mengulangi proses yang sama lagi, menyebabkan mereka menanggung rasa sakit yang sama tanpa henti. Mereka mengalami reinkarnasi terus-menerus untuk mengulang siklus yang sama berulang kali. Banyak pembudidaya merasa merinding dan luka mental saat mereka menyaksikan gambar itu. Fenomena kuno, neraka tanpa batas. Serangkaian gambar dari neraka muncul di belakang Qin Li dengan cara yang menyeramkan. Mata air kuning, Little Fatty menunjuk ke depan dengan ekspresi muram. Sebuah sungai kuning bergelombang muncul di belakangnya dengan mayat dan jiwa yang melayang dan berjuang di dalamnya. Mata air kuning menyembur dan menenggelamkan neraka tanpa batas di belakang Qin Li secara langsung. Banyak makhluk hidup di neraka tanpa batas memperoleh kelegaan sejati ketika mereka memasuki mata air kuning, tidak lagi mengalami siksaan dan penderitaan tanpa akhir. Retakan, retakan, retakan. Neraka tanpa batas berderit dan hampir runtuh. Ekspresi Qin Li menjadi sangat pucat saat dia berlari mundur dan berhasil keluar dari platform batu tepat waktu. Terima kasih telah menyerah. Little Fatty menghela napas dalam-dalam dan menutup fenomena inti emasnya sebelum menyeringai cerah dengan kepalan tangan. Hanya ada 4 pertarungan peringkat yang tersisa setelahnya. Pertempuran berikutnya adalah antara para pembudidaya pedang. Sebagai murid nomor 1 dari ranah inti emas di Sekte Pedang, Han Qiuyu secara alami harus mempertahankan kejayaan sektenya. Reputasi Sekte Pedang pasti akan terpengaruh jika peringkatnya di bawah pembudidaya pedang dari sekte atau faksi lain. Ini adalah pertempuran yang dia tidak bisa kalah. Han Qiuyu percaya bahwa dia juga tidak akan kalah. Tidak mungkin fenomena kuno dari Sword Sect, Startling Sword Ki, akan kalah dari Heavenly Encompassing Sword seorang ini. Keduanya berdiri di atas platform batu. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, Sekte Penguasa Pedang yang disempurnakan berbicara, apakah Anda bersedia bergabung dengan Sekte Pedang? Banyak pembudidaya di sekitarnya terlihat iri. Dugu Jian sudah diakui oleh Sekte Pedang, salah satu sekte abadi, bahkan sebelum dia melawan Han Qiuyu. Sekte Pedang adalah tempat ziarah bagi semua pembudidaya pedang di dunia. Teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan rahasia dao pedang di dunia kultivasi telah dikumpulkan oleh sekte sepanjang sejarah. Ia memiliki banyak pengetahuan. Sekte Pedang adalah tempat di mana setiap pembudidaya pedang bermimpi untuk mencapainya. Di platform batu, Dugu Jian tidak berekspresi seperti biasa bahkan setelah undangan Sekte Pedang dan hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Keributan pecah di antara kerumunan. Mereka ditolak. Dugu Jian menolak tanpa ragu terhadap undangan Sekte Pedang. Anak muda, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda hanya akan dapat memahami dao pedang yang sebenarnya di Sekte Pedang. Sekte Penguasa Pedang yang disempurnakan sedikit mengernyit dan merenung sejenak sebelum melanjutkan, tidak mudah bagimu untuk mencapai pencapaianmu saat ini. Karena Anda memiliki potensi yang cukup baik dalam dao pedang, saya dapat menawarkan Anda kesempatan lagi. Dugu Jian menatap pedang di tangannya dan hanya menggelengkan kepalanya lagi. Seolah-olah tidak ada yang lain di dunia selain pedang di tangannya. Dia tidak percaya pada sekte manapun atau klan bangsawannya. Satu-satunya hal yang dia percayai adalah pedang di tangannya. Aura Dugu Jian tidak cocok dengan siapapun di sekitarnya dan dia memancarkan kesepian yang tak terlukiskan. Dia adalah tipe pembudidaya pedang yang benar-benar menakutkan. Pikirannya ringkas dan dia tidak terganggu oleh apapun. Sekte Penguasa Pedang yang disempurnakan tidak memiliki ekspresi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pertempuran dimulai, berdengung, berdengung, hampir bersamaan. Dugu Jian dan Han Qiuyu menyerang pada waktu yang hampir bersamaan dengan 2 lampu pedang yang tak tertandingi melintas di udara. Mereka menghilang seketika dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, 2 kilatan darah berkedip. Keduanya terluka pada saat yang sama. Itu terlalu cepat. Banyak pembudidaya bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kedua sinar pedang dibelokkan saat mereka melakukan kontak dan kedua belah pihak sudah terluka. Han Qiuyu dipukul di kaki kanan dan Dugu Jian dipukul di lengan kiri. Kedua luka mereka sangat dalam dan jubah mereka langsung ternoda merah. Luka mereka bahkan memiliki ki pedang yang sangat kuat. Dengan demikian, luka mereka hanya bisa pulih setelah pedang ki dibersihkan sepenuhnya. Namun, tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan dalam pertarungan yang begitu intens di mana mereka tidak bisa terganggu. Penggarap pedang memiliki kekuatan membunuh yang paling menakutkan. Gangguan sesaat saja bisa mengakibatkan kematian. Keduanya menyerang sekali lagi pada waktu yang hampir bersamaan. Dentang, dentang, pedang mereka bertabrakan berulang kali di udara dan mengeluarkan suara benturan logam saat percikan api berterbangan kemana-mana. Sosok mereka terjalin dan baru terpisah lagi setelah 3 detik. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Lusinan luka muncul di kedua tubuh mereka, beberapa dalam sementara yang lain dangkal. Bahkan, beberapa dari mereka mengungkapkan tulang putih di bawah daging, tulang-tulang itu hampir terpotong. Dugu Jian tidak bisa bertahan melawan pedang Han Qiuyu. Namun, Han Qiuyu juga tidak bisa bertahan melawan keganasan Dugu Jian. Keduanya basah kuyup dan ki darah mereka memburuk. Jika kebuntuan berlanjut, ada kemungkinan kemenangan bisa ditentukan dalam sepersekian detik. Pedang ki yang mengejutkan, Han Qiuyu melepaskan fenomena warisan sekte pedang dan sepetak pedang ki berkumpul dengan padat di belakangnya. Itu sangat tajam dan melesat ke arah Dugu Jian. Pada saat yang sama, Han Qiuyu menggigit lidahnya dengan lembut dan memuntahkan aliran darah esensi yang terciprat ke garis pedang ki. Kekuatan fenomenanya melonjak tajam. Seketika, ekspresi Han Qiuyu menjadi sangat pucat. Itu adalah keterampilan rahasia sekte pedang dan aliran darah esensi mengambil korban besar pada ki esensi seseorang. Itu adalah gerakan yang tidak akan dia gunakan kecuali itu benar-benar diperlukan. Seluruh kekosongan diiris oleh garis-garis pedang ki yang menakjubkan. Dugu Jian baru saja melepaskan pedang lingkup langitnya ketika itu dilubangi oleh pedang ki yang menakjubkan dan segera hancur. Dia masih belum pergi. Banyak pembudidaya mengerutkan kening. Dugu Jian tidak lagi memiliki sarana untuk melawan penyebaran fenomena inti emasnya. Jika dia terus berlama-lama di platform batu, dia pasti akan dicincang tanpa ampun oleh pedang ki yang menakjubkan. Tidak ada tanda-tanda ketakutan atau niat mundur di mata Dugu Jian saat dia menghadapi ki pedang yang masuk. Dia sepertinya telah memahami sesuatu pada saat hidup dan mati itu dan aura di sekelilingnya mulai berubah. Pedang ki yang mengejutkan yang mendorong ke arah Dugu Jian mulai menjadi lamban. Mata Han Qiuyu membelalak ketakutan dan amarah. Fenomena inti emasnya tidak lagi dalam kendalinya.
Tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, garis-garis pedang Qi jatuh di depan Dugu Jian, seolah-olah mereka ditundukkan olehnya. Sekte penguasa pedang yang disempurnakan berteriak kaget, semua pedang bersatu. Eternal Secret King, Chapter 740. Bab 740, seseorang tidak memiliki pesaing jika dia tidak bersaing. All Swords United adalah fenomena dao pedang yang tertinggi dan tak terkalahkan. Itu bisa menekan fenomena dao pedang lainnya tanpa gagal. Di masa lalu, Kaisar Pedang dari Daratan Tianhuang membudidayakan semua pedang bersatu dan mengendalikan semua pedang di dunia, setiap pedang di jalurnya ditundukkan sepenuhnya. Sepanjang sejarah, bahkan untuk pembudidaya sekte pedang, hanya 10 orang yang berhasil mengolah All Swords United. Ke-10 dari mereka berakhir sebagai ahli tingkat atas yang memerintah dengan dominasi. Di platform batu, kekuatan fenomena milik Dugu Jian awalnya akan bubar. Namun, dalam sekejap mata, kekuatan yang lebih kuat turun. Ribuan pedang Qi yang mengejutkan menari dan berputar di udara, melesat dengan liar dengan aliran cahaya yang menyilaukan di belakang mereka. Meskipun mereka sangat tajam, mereka tidak bisa melukai Dugu Jian sama sekali. Nyatanya, saat pedang Qi hendak menyerang Dugu Jian, mereka mengubah arah dengan gesit dan melilitnya. Saat dia berdiri di dalam garis pedang Qi yang padat, ujung Dugu Jian bersinar lebih terang dan meskipun ada lubang di matanya, mereka menyerupai dua pedang tajam. Murid Hang Qiuyu mengerut saat dia merasakan bahaya. Tidak baik, dia terkejut secara internal dan melepaskan teknik pedang dari sektenya tanpa ragu-ragu untuk keluar dari platform batu. Fiu, sinar pedang yang mempesona melintas seketika. Sosok Hang Qiuyu menghilang dari peron batu. Kecepatan teknik gerakannya benar-benar mengejutkan. Beberapa sekte super di dunia kultivasi akan memiliki teknik pelarian rahasia. Sebelumnya, Su Cheng merilis teknik melarikan diri dari Zephyr Thunder Palace, Zephyr Thunder Escape, untuk kabur dari genggaman Su Zimo. Beberapa teknik pelarian rahasia tingkat atas bisa menyamai dan bahkan melampaui kecepatan Naschen Soul selama ledakan singkat. Pelarian darah yang telah diolah Su Zimo adalah salah satunya juga. Dentang, dentang, dentang. Di bawah kendali Dugu Jian, ribuan pedang Qi yang menakjubkan melesat di udara dan menembus lokasi tempat Hang Qiuyu berdiri, meninggalkan bekas pedang di tanah. Kemenangan sudah diputuskan saat Hang Qiuyu keluar dari platform batu. Untuk paragon pada level itu, hampir tidak mungkin untuk membunuh mereka jika mereka bertekad untuk melarikan diri. Dugu Jian melompat turun dari platform batu dalam diam. Sekte penguasa pedang yang disempurnakan sedikit mengernyit dan menatap punggung Dugu Jian dengan pemikiran yang dalam. Itu sampai ketiga pertarungan peringkat terakhir. Selanjutnya adalah Biksu Jiankong dan Ming Zhen. Biksu Yuankong menatap Ming Zhen dari atas dan tiba-tiba bertanya, "Ming Zhen, dari mana kamu mendapatkan sutra teratai darmik mistik?" Ming Zhen mengerutkan kening dan tidak segera menjawab. Meskipun dia tidak berpengalaman dalam urusan duniawi, dia tidak bodoh. Biksu Weifu dari biara berlian di samping melihat ke bawah dengan tatapan membara. Dia menyalurkan teknik suara Sanskerta dari biara-biara Buddha dan bertanya dengan keras, seperti bel, "Ming Zhen, izinkan saya bertanya, apakah 5 sila dalam agama Buddha?" Ming Zhen berkata dalam-dalam dengan ekspresi tegas, "Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak berbohong dan tidak mabuk." Baiklah, Biksu Weifu mengangguk, karena kamu mengerti bahwa kamu tidak boleh berbohong, kamu tahu bahwa kamu tidak boleh mengatakan kebohongan dan sampah. Izinkan saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan sutra teratai darmik mistik dan siapa yang mengajarkannya kepada Anda? Biksu Yinlu mengerutkan kening. Jelas bahwa Biksu Weifu dan Yuan Kong menyimpan desain pada sutra teratai darmik mistik. Namun, Biksu Weifu cerdik dan mengeluarkan 5 sila agama Buddha untuk mendorong Ming Zhen ke jalan buntu sebelum memaksa yang terakhir untuk mengungkapkan rahasia di balik sutra teratai darmik mistik. Biksu Weifu sebenarnya memperingatkan Ming Zhen bahwa seorang biksu tidak boleh berbohong. Ming Zhen menjawab dalam-dalam dengan ekspresi tenang, mengenai sutra teratai darmik mistik. Pada saat itu, dia berhenti tiba-tiba. Terlepas dari Biksu Yuan Kong dan Weifu, bahkan Naschen Soul lainnya memasang telinga mereka secara rahasia dan menunggu jawaban Ming Zhen dengan penuh semangat. Jika mereka dapat memperoleh petunjuk atau petunjuk yang berguna dalam kata-katanya, mereka mungkin dapat menemukan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh biara Fahua. Cepat dan bicara, Biksu Yuan Kong mendesak, di manakah sutra darmik teratai mistik? Ming Zhen mengatupkan telapak tangannya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, para biksu seharusnya tidak terlibat dalam kepalsuan. Mengenai sutra teratai darmik mistik, saya tidak ingin membicarakannya. Keheningan menyelimuti lingkungan mereka. Anda. Wajah Biksu Yuan Kong dan Weifu langsung membeku. Apa maksudnya dia tidak ingin membicarakannya? Tidak peduli berapa banyak rencana mereka berdua, mereka tidak mengharapkan balasan dari Ming Zhen. Little Fox tidak bisa menahan tawa tertahan. Memang, Ming Zhen tidak berbohong, itu hanya karena dia tidak ingin membicarakannya. Jawabannya yang sederhana menyelesaikan pertanyaan mengganggu yang diajukan oleh dua penguasa sempurna dari biara-biara Buddha. Benar-benar lidah yang fasih. Biksu Yuan Kong berkata dengan ekspresi menghitam, "Jian Kong, beri pelajaran pada biksu muda ini dan tunjukkan padanya kemampuan sebenarnya dari biara Buddha." Biksu Jian Kong mengangguk dan pandangannya ke arah Ming Zhen menjadi lebih dingin. Biksu muda, kalahkan dia. Ji Chengtian, Little Fatih, dan yang lainnya bersorak untuk Ming Zhen. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak khawatir tentang pertempuran itu. Ming Zhen mewarisi warisan dari dua sekte super, Fahua dan Daming Monasteries. Paling tidak ada seorang pun pada level yang sama yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal pemahaman mereka tentang agama Buddha dan kemampuan mereka dari biara-biara Buddha. Di platform batu, Biksu Jian Kong tidak ragu-ragu dan segera melepaskan fenomena inti emasnya. Ledakan. Di udara, pagoda Buddha raksasa turun perlahan dengan kekuatan yang menakutkan. Itu memancarkan kecemerlangan yang cerah seolah-olah itu bisa menekan semua kejahatan. Ada total 7 lantai di pagoda dan masing-masing lantai terukir dengan kata-kata Sanskerta yang memusingkan. Pagoda 7 lantai. Pagoda adalah menara Buddha. Di biara Buddha, pagoda 7 lantai adalah yang terbaik. Ada 3 tingkat untuk fenomena peninggalan biara hollow ini, 3 lantai, 5 lantai dan pagoda 7 lantai terkuat. Sepanjang sejarah, hanya biksu yang memiliki kebijaksanaan agung dalam agama Buddha yang dapat mengolah pagoda 7 lantai. Biksu Jian Kong mengambil posisi lotus dan tangannya berulang kali bergerak untuk membentuk segel. Aliran cahaya Buddha yang dibuat dengan energi roh keluar dari ujung jarinya dan melonjak ke pagoda 7 lantai. Pagoda 7 lantai bersinar terang. Omamehum 1. Saat pagoda 7 lantai turun, proklamasi Buddhis terdengar dari dalam. Itu menggerakkan pikiran seseorang sehingga mereka ingin bersujud dan memberi hormat tanpa sadar. Jika itu yang terjadi pada para pembudidaya yang mengawasi di sekitarnya, tekanan pada Ming Zhen bisa dibayangkan.
Amitabha, Ming Zhen memiliki ekspresi tenang dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya sebelum menyerukan proklamasi Buddhis dengan lembut. Di belakangnya, teratai hijau muncul dan mekar dengan lembut dengan cahaya Buddha yang terang yang seolah-olah bisa membersihkan dunia dari segala kejahatan. Teratai hijau naik perlahan dan menghentikan turunnya pagoda 7 lantai. Berderak, berderak, meskipun tidak ada ledakan dahsyat dari benturan dua fenomena besar agama Buddha, seluruh platform batu berderit. Meskipun pagoda 7 lantai itu kuat, ia tidak dapat berbuat apa-apa pada teratai hijau yang murni dan tanpa cacat itu. Mata Biksu Jiankong melebar dan raut wajahnya mulai berkerut saat dia terus menyerap energi roh. Telapak tangan Ming Zhen terkatup saat dia melantunkan sutra Buddha dengan lembut dengan kepala tertunduk. Sepertinya dia sedang menjalani hari normal kultivasi di dasar lembah pemakaman naga. Su Zimo berkata dengan lembut, Jiankong kalah. Jiankong sangat menginginkan kemenangan itu. Karena itu, keadaan mentalnya malah menjadi kurang beruntung. Namun, Ming Zhen mempertahankan ketenangan normalnya. Bersaing atau tidak bersaing, seseorang tidak memiliki pesaing jika dia tidak bersaing. Perbedaan di antara mereka jelas. Ledakan, terdengar suara memekakkan telinga. Pagoda 7 lantai sudah jatuh tetapi teratai hijau masih ada. Biksu Jiankong ambruk ke platform batu dengan ekspresi pucat. Ming Zhen bangkit dan hanya mengangkat kepalanya sedikit untuk mengucapkan terima kasih yang rendah hati sebelum pergi dengan tenang. Satu onomatopoeia dari proklamasi Buddhis.